Halo everybody, ketemu lagi bareng Bayu di podcast Jerman GP part kedua. Ini sebenarnya gue udah recording kemarin, cuman somehow mood gue terganggu, jadinya kacau banget kesini kesana. Jadi kita recording kembali dan siap-siap ini ternyata kayaknya akan lebih panjang dari part 1. Kemarin gue pikir part 1 itu akan lebih panjang daripada part 2, ternyata tetap aja lebih panjang karena skrip gue. You know berapa lembar skrip gue hari ini? 13 lembar, jadi ini minimal 2 jam. Siap-siap lah ya. Gua nggak tahu nanti admin akun akan dipotong di mana. Let's see. Tetapi kita bahas dulu cepet-cepet. Trackhouse, Raul Fernandez akhirnya ada dia punya interview. Gua utang dari part 1 kemarin. Dia finish di P9 naik 5 posisi, tetapi yang menjadi concern adalah Alex Rins tertinggal 14 detik di belakang dia. Jadi dia sendiri juga menjadi satu-satunya rider yang finish dari Aprilia setelah Marco Bes crash, setelah Io Gura crash, Dori duluan crash pula, kena DLLP pula. Jadi Raul Fernandez, saya punya firasat aneh sebenarnya. Karena sejujurnya mengenai hasil ini, kami sangat beruntung karena banyaknya crash yang terjadi. Sisi positifnya adalah saya merasa nyaman dengan motor lagi. Saya bisa berkendara sesuai dengan keinginan saya. Saya sudah menemukan kembali feeling saya dengan motor dan kami bisa mencatatkan lap tercepat ke-7 dalam balapan. Jadi intinya, saya melihat sisi positifnya, yaitu saya bisa merasa nyaman lagi. Tetapi sisi negatifnya juga ada. Kami tidak bisa mengatur tekanan ban depan dengan baik, yang mana itu sangat tinggi. Dan saya tidak bisa menyalip. Itu masalahnya. Saya sudah mencoba sepanjang balapan untuk menurunkan tekanan ban, tetapi itu mustahil bagi saya dan itu sangat membuat frustasi. Jadi kemarin Cecchinello itu merasa bertanggung jawab atas crashnya Johan Zarco yang gara-gara ban dingin. Jadi menurut mereka mungkin mereka salah kurang memanaskan bannya atau bagaimana sehingga selama balapan itu ban tidak pernah mencapai suhu optimal. Sementara rider lain mungkin bannya udah kepanasan, ditambah kepanasan mereka battle ya makin panas dan akhirnya gembung. Udah gembung ya udah crash. Jadi ya Raul Fernandez sendiri bilang bahwa yang penting survive aja lah intinya. Dia sudah bisa merasa nyaman lagi dengan motornya. Nah, still about Aprilia. Gak ada pengumuman, tetapi Papi Peri Rivola sudah mengkonfirmasi bahwa Martin akan stay di Aprilia untuk tahun depan. Dan Valera juga mengkonfirmasi. Jadi Rivola bilang, saya ada di Misano ketika Jorge Martin melakukan tes di Misano. Saya melihat dia merasa senang dan baik di atas motornya. Dia menikmati motornya. Pertama mungkin karena dia sudah lama tidak mengendarai motornya. Dan kemudian dia juga merasa baik dengan RSGP 25. Dia menantikan kembali di Brno, itu sudah pasti. Yang penting adalah dia senang bisa bertahan di Aprilia. Jadi udah fix, dia bakal tetap di Aprilia tahun depan. Jorge Martin sendiri ketika di Misano bilang bahwa motor ini sangat jauh berubah dari ketika dia pakai di Qatar. Karena kan di Qatar kemarin dia merasa memang nggak seneng sama motornya dan itu yang bikin dia melakukan kesalahan. Dia crash dan Di Gian nabrak dia dari belakang. Jadi dia bilang memang sejak awal musim, terutama dibandingkan dengan apa yang biasa digunakan oleh para pembalap kami di pabrikan lain, motornya lebih agresif, sulit dieksploitasi pada kondisi 100% dan kurang konsisten. Jadi kami berupaya untuk membuat motor ini sedikit lebih halus dimanapun di sirkuit. Dan kami bersyukur berkat kerja keras Fabiano Terlacchini dan rekan-rekannya, kami yakin kami sudah berada di jalur yang benar. Jadi memang di awal musim kemarin sempat jadi concern ini Aprilia, kemungkinan Martin merasa nggak nyaman di sana karena nggak ada arah. Jadi ya Alex Espargaro hengkang, ya Papi Albesiano hengkang, jadinya dia sendiri nggak bisa meraba ini perkembangannya ke arah mana. Ditambah dengan waktu itu Marco Bes juga kan masih adaptasi dan dia nggak kenal sama sekali dengan Terlacchini. Jadi setelah dia menguji kembali motor yang baru yang sudah dikembangkan berdasarkan cara pengembangannya Marco Bes, dia mulai merasa senang karena itu udah mulai ya ala-ala Ducati yang mana dia mungkin nggak 100% sama dengan Desmo tapi feelingnya mulai ada. Ditambah lagi Aprilia punya inovasi aero yang somehow lu pikir-pikir kayaknya memang Ducati udah mulai slow down soal aeronya. Kalian bisa lihat dia punya aero ya banter firingnya, ya banter, dia punya winglet, nggak ada yang aneh-aneh. Sementara Aprilia ya udah mulai ada swing armnya, dipakaikan winglet, udah mulai ada aero dumbonya yang kayak telinga dicantel di belakang situ kan. Menurutnya Marco Bes kemarin dia bilang sebenarnya aero baru itu mau dibilang feelingnya amat sangat berubah sih enggak juga, tetapi ternyata
ternyata itu membawa performa yang bagus untuk motor. Jadi meskipun feelingnya nggak ada, tapi performanya bagus. Dia sendiri nggak tahu bedakan apa bedanya ini motor dengan aero yang ini dengan tanpa aero. Tetapi faktanya kalau pakai itu aero mereka bagus. Jadi dia bilang mungkin itu yang membuat motor ini performanya membaik karena juga ada aeronya. Nah, Papi Peri Rivolo bilang ya memang kalau dari segi aero saya ya bukan maksudnya sombong, tapi saya pikir Aprilia adalah pelopornya kali ini. Nah, mengenai Martin yang akan stay di Aprilia, Valera sang manajer akhirnya buka suara. Ini kan memang dari seri Asen kemarin kan disoroti karena dia yang bikin bom kesana kesini kan ceritanya. Kalau dia nggak ngomong macem-macem, mungkin Dorna nggak bereaksi sebegitu kerasnya dan Liberty Media nggak bereaksi sebegitu kerasnya karena kan Liberty Media itu membackup Aprilia. Jadi ya otomatis Valera menjadi sorotan. Memang ada kecurigaan bahwa mungkin sebenarnya Martin nggak ada sebegitu niatnya untuk hengkang, cuman karena Valera yang terlalu bluffing kiri kanannya. Jadinya orang itu menghujatnya Martin, padahal mungkin sebenarnya Martin juga nggak segitu-gitu amat mau hengkangnya mungkin. Tapi ya karena ini kan bicaranya uang, jadi ya menurut lo. Nah, Valera bilang ketika Martin melakukan tes di Misano, dia bilang motornya terasa jauh lebih baik sekarang dan menawarkan grip serta kepercayaan diri yang lebih baik dibanding terakhir kali Jorge mengendarainya. Jadi dia merasa jauh lebih rileks di atas motor. Nah, di awal minggu ini Jorge akan menjalani pemeriksaan medis lagi. Ini akan memungkinkan kami untuk memeriksa apakah tulang rusuknya sudah pulih sepenuhnya. Karena kan pernyataan terakhirnya Dr. Charte sebelum Sassenring itu bilang bahwa butuh paling nggak 2 minggu untuk bisa memastikan tulang rusuknya itu sudah sepenuhnya pulih. Jadi ya kita lihatlah seperti apa. Yang pasti Valera bilang ini nggak tahu apakah dia cuci tangan atau enggak. Jadi dia bilang, saya hanya melakukan pekerjaan saya dan orang lain melakukan pekerjaan mereka. Tentu saja Anda harus saling menghormati. Jadi intinya adalah, ya bukan salah gua juga kalau akhirnya kisruh kiri kanan seperti ini. Ya kan udah pekerjaan gua cariin kontrak yang bagus untuk rider gua, ya kan. Tapi ujungnya kan jadinya ridernya yang dihujat, kan nggak enak juga. So, kita mulailah dari 2 pabrikan terbaik. Ini tetap panjang nggak? Karena ternyata kita punya banyak perintilan. So, Yamaha. Gosip berhembus sepoi-sepoi, ada perpecahan di balik pedoknya Yamaha. Kalau kalian nonton sesi FP1 apa FP2 ya, atau prakualifikasi, gue tuh sampai lupa saking banyaknya momennya. Jadi kemarin di Asen kan Pak Vesio itu bilang kalau kalian mundur-mundur di Dutch GP Part 3 kan Pak Vesio bilang kalian itu para jono nggak perlu mewawancara Quartararo cuman untuk menekan kami. Tanpa wawancara itu pun kami sudah tertekan dan Quartararo tahu kami bikin apa. Jadi bukan masalah kami nggak melakukan apapun, dia tahu kami berusaha. Kurang lebihnya sih seperti itu karena kan Quartararo di Asen bilang saya butuh proyek pemenang. Ini motor bukan cuman harus bagus tapi harus menang. Karena itulah cara untuk mempertahankan saya. Nah, di Sassenring perang berkobar kakak. Karena memang Dovizioso itu turun dengan mesin V4 di Brno bareng para Yamaha yang lain. Jadi orang itu lebih fokus pada mesin V4 sementara menurutnya Quartararo ini loh inline-nya kita ini nggak beres-beres gitu loh. Jadi ya meskipun dia sempat senang di sprint race karena akhirnya dia podium juga di sprint race dan dia bilang ini untuk pertama kalinya saya merasa saya cepat di lintasan basah gitu kan. Tetapi untuk lintasan kering balapan panjang dia tetap nggak senang. Meskipun dia finish P4 naik 2 posisi, dia sendiri bilang bahwa ini motor nggak ada feelingnya. Jadi memang dia itu sempat, kalau kalian ingat ceritanya Marc Marquez kasih jari tengah di Sassenring beberapa tahun lalu gara-gara Hondanya itu hampir bikin dia jatuh. Nah di FP2 apa di prakualifikasi gue lupa atau di FP1 Quartararo itu kalau bisa ngasihin jari tengah ke motornya mungkin dia kasih jari tengah. Untungnya nggak sampai dia kasih jari tengah, dia cuma mukul motornya. Nggak tahu nanti admin akun kasih lihat apa nggak. Tapi yang jelas itu kayaknya kualifikasi deh atau prakualifikasi. Jadi kemarin ketika dia habis fast lap dia punya ride height device itu ambrol lagi. Untungnya sudah selesai fast lap. Jadi begitu selesai garis finish ride height device-nya ambrol. Jadi dia tuh sampai yang sebel banget dia pukul lah dia punya kaca depan motornya dan itu kelihatan di kamera live. Untungnya bukan jari tengah yang keluar, tapi itu emang kelihatan banget bahwa ada yang salah dengan pedok Yamaha.
Udah gue bilang dari seri Silverstone ketika dia apes, itu bukan perkara apes right height di fast Ambro, itu perkara kelalaian teknisi, ada baut yang kurang kencang. Jadi akhirnya terjadi lagi dan itu fix, teknisi punya salah, bukan apes kak. Dan yang anehnya adalah ketika selesai FP1 apa kualifikasi, itu kan ada sesi flag to flag practice. Jadi ceritanya teknisi itu aturannya harus menunggu dengan motor yang sudah menghadap keluar. Begitu rider masuk ke dalam untuk mengganti motor, mereka akan lompat ke motor berikutnya. Nah masalahnya adalah begitu dia mau lompat, itu motor menghadap ke dalam kak, ya. Jadinya Quartararo bilang, iki apa meneh gitu loh. Jadi ya waktu itu di akun S gue bilang, ini kok feeling-feelingnya seolah-olah para krunya Yamaha ini ada di planet lain yang nggak konsentrasi untuk ngurusin ridernya. Dan ternyata bukan cuma Quartararo yang feeling seperti itu. Alex Rins itu sampai bisa dibilang dia putus asa. Dia bilang kami butuh bantuannya Yamaha untuk gimana caranya menyelesaikan masalah ini karena ini aneh banget menurut kami. Begitu katanya Alex Rins. Tapi yang jelas Quartararo memang punya keluhan yang sama mengenai mesin motornya. Jadi dia bilang saya tidak merasakan apapun dari lap pertama hingga lap terakhir. Rasanya frustasi karena saya tidak bisa menikmati motor. Kami sudah berusaha tapi tidak ada hasilnya. Jadi ini sangat sulit. Saya rasa tidak ada yang bisa memahami apa yang terjadi pada kami di balapan ini. Ini sungguh membuat frustasi dan sulit dipahami karena grip kami hilang sepanjang balapan. Kami bisa melihat pembalap lain menjauh karena Pecco itu finish 11 detik di depan dia. Kami melihat pembalap lain menjauh, kami mencoba memacu lebih keras tapi kami juga harus memikirkan fakta bahwa ban kami itu sudah sangat aus. Kami tidak bisa menggunakannya terlalu banyak, tetapi di saat yang sama kami kehilangan lebih dari setengah detik per lap. Jadi hasil P4 bagi saya itu tidak realistis mengingat itu hanya karena banyaknya crash. Pada akhirnya saya mengalami masalah yang sama seperti biasa. Saya merasa tidak nyaman sejak awal balapan dan itulah kenapa saya tidak senang karena saya tidak bisa bersaing dengan pembalap lain. Jadi ya seperti biasa, Sachsenring lagi dalam sorotan meskipun ya baru hari ini gua recording terkonfirmasi bahwa Sachsenring diperpanjang sampai 2031 kalau nggak salah. Jadi itu memang sempat tersendat-sendat gara-gara banyaknya crash, tapi untungnya nggak ada penilaian negatif sehingga perpanjangannya ditandatangan. Jadi ditanyalah sama Quartararo apa yang terjadi menurut lo sampai banyak kecelakaan karena yang finish ini cuma 10 rider. Jadi dia bilang ya menurut saya anginnya kencang, jadi banyak rider yang bilang itu gara-gara angin lah, gara-gara ban panas, gara-gara ban dingin. Ada yang bilang ya simply saya melakukan kesalahan. Jadi ya banyak lah macam-macam ceritanya, tetapi intinya lebih banyak gara-gara ban. Jadi Quartararo bilang itu anginnya kencang sehingga kita tidak bisa selalu mengerem di tempat yang sama. Tapi bagi saya kondisinya sama saja karena grip ban kami itu lebih rendah daripada yang lain. Jadi dia masalahnya ban. Meskipun ada angin itu nggak masalah karena yang jadi inti adalah ban. Pada akhirnya inilah masalah yang selalu kami hadapi. Grip ban kami kurang dan saya tidak bisa menyerang. Dan itu membuat kami tertinggal jauh dari para pemimpin balapan. Awalnya saya juga sudah mencoba mengendalikan situasi, mencoba untuk mengatur ban tanpa memaksakan diri, karena kalau tidak, gapnya itu akan jauh lebih besar, bukan cuma 11 detik toh, katanya dia. Nah, ini mesin V4 yang jadi masalah. Jadi kan Giorno bilang, oh berarti apakah ada pikiran untuk pindah ke V4, karena kayaknya inline ini udah stuck, nggak kemana-mana. Nah, ternyata Quartararo sudah mulai empet sama ini V4, dan V4, karena kan dia belum pernah menguji. Kemarin di Brno yang menguji V4 itu adalah Dovizioso, kayaknya juga Alex Rins, tapi ya bahkan dipakai Alex Rins pun nggak cepet juga. Jadi Snektaro bilang ya saya berencana untuk mengujinya mungkin di Misano atau Barcelona, kemarin dia bilang, gue lupa, tapi yang jelas dia pada akhirnya akan menguji itu mesin V4. Nah masalahnya adalah Alex Rins yang pakai itu barang bilang bahwa ini kayaknya nggak lebih baik daripada inline. Dia kan lebih percaya para punggawanya, ingat dia ini Raja Yamaha, dan dia mempercayai sampai dia pergi ke Oliveira ketika Q1. Jadi dia tanya ke Oliveira yang baru kelar Q1, yang mana patchnya lebih basah, yang mana yang agak kering. Dia justru bertanya pada para rider-rider Yamaha lainnya. Nah sama soal V4 dia tanyanya ke Alex Rins karena itu adalah adipatinya di Yamaha. Dan Alex Rins
bilang kayaknya nggak ada yang wah-wah dari mesin V4 sih. Kayaknya lebih bagus kita punya inline deh. Sejelek-jeleknya ini inline. Nah, jadi Quartararo bilang, iya saya berencana untuk menguji mesin V4 nanti. Dan ini akan menarik karena saya akan merasakan seperti apa mesin barunya. Faktanya saat ini yang saya terima adalah mesin V4 masih sangat lambat dalam 1 lap. 1 lap aja dia masih sangat lambat ya. Lu bandingin kalau mau dipakai balapan ya kan dikali-kali lah ya. Inline aja udah lambat, V4-nya masih lebih lambat dari inline. Nah, itu yang jadi masalahnya Quartararo. Jadi yang dia bilang, seperti yang sudah saya katakan, saya penasaran untuk melihat potensi motornya. Tetapi yang jelas, menurut saya secara pribadi, saya rasa kami harus terus memakai mesin inline ini, mengingat tahun depan kita akan tetap ada di arah yang sama. Karena kalau kita berjudi dengan mesinnya, kondisinya mesin V4-nya tidak lebih baik daripada inline sejauh ini. Tetapi saat ini nampaknya masalah Yamaha lebih kepada mesinnya daripada masalah grip. Sementara kami berpikir ini masalah grip, gimana caranya diselesaikan, tetapi Yamaha lebih sibuk mikirin mesin V4-nya. Jadi ditanyalah dia soal komentarnya Pak Vesio yang bilang bahwa kalian nggak perlu wawancara Quartararo untuk menekan kami karena Quartararo tahu kami bikin apa. Tahu nggak Quartararo bilang apa? Saya sebenarnya nggak tahu apa yang dia pikirkan. Tetapi Yamaha tahu betul apa yang harus dilakukan untuk mempertahankan saya. Ini kalian udah tahu lah, ini udah clear message-nya dia. Satu, dia udah nggak akur sama Pak Vesio. Kedua, dia memang sudah mau hengkang kalau kayak gini terus. Tetapi saat ini kalau boleh saya ingin menukar pembicaraan soal mesin ini dengan paket yang memungkinkan saya bertarung untuk menang di musim depan. Jadi intinya adalah gue nggak mau ngebahas V4 terus. Bisa nggak kita bahas gimana caranya supaya kita bisa menang musim depan? Karena kalau V4 mulu, ya faktanya, lihat aja faktanya, dia nggak lebih baik daripada mesin inline terus. Ngapain diurusin terus? Kenapa nggak fokus itu V4 di 2027 ketika sudah pindah jadi 850 cc. Nah, tahun depan kan kita masih pakai 1000 cc. Ngapain lu ngurusin itu V4 1000 cc? Nah, kan tahun depan kita masih pakai 1000 cc. Ngapain kita mengurusi itu mesin V4 1000 cc yang cuma akan dipakai 1 tahun? Lebih baik kita tetap di jalurnya pakai inline, dikembangin lah ini barang mumpung kita masih konsesi. Ngapain kita ngurus V4 1000 cc ngabisin ban tes? Logikanya kan bener juga. Jadi dia bilang, ini kalau kayak gini ya, Yamaha tahu lah gimana caranya mempertahankan saya. Dia berniat mau hengkang kemana? Nah, itu jadi pertanyaan, jelas bukan ke Honda. Tapi menurut gua Honda juga lebih baik sekarang memperlakukan para ridernya. Jadi ya kalian bisa lihat Luca Marini meskipun dia punya finish kemarin dalam kondisi cedera, itu finish terbaiknya dia musim ini selama balapan di Honda. Ya mungkin juga karena banyaknya rider yang fresh, tetapi fakta bahwa dia bisa menampilkan battle yang bagus itu membuktikan bahwa dia memang punya semangat juang untuk nggak salah lah Honda memilih dia. Dan bagaimanapun ceritanya, dia adalah rider pengembang yang bisa dipercaya oleh Honda. Nah, perkara soal sasendingnya diperpanjang, dia sempat ditanya soal layout. Karena ini kan mirip Heres yang sempit singset gitu. Masalahnya adalah run off-nya juga sempit. Jadi Quartararo bilang, ya kalau kalian mau mempermasalahkan layout, satu-satunya yang bisa kita lakukan adalah mengubah sirkuitnya. Ganti sirkuit kalau gitu. Karena begini, ruang di tikungan 5 itu sangat sempit. Kita hanya perlu melihat apa yang terjadi pada Viñales. Viñales itu kan crashnya di tikungan 5 dan dia patah bahu. Kemarin sudah habis dioperasi dan kelar. Cuman ya dia harus absen di Brno, jadinya Pol Espargaro yang akan menggantikan. Kita tunggu aja pengumumannya hari Rabu. Jadi ya menurutnya Quartararo, ya kalau kamu keberatan dengan layoutnya ya udah ganti sirkuit, simple. Nah, kita pindahlah ke Alex Rins, Papa Lucas. Dia ini finish paling belakang, P10, tetap pulang bawa poin. Tetapi yang menjadi perhatian adalah dia saking lambatnya, dia tertinggal 14 detik di belakangnya Raul Fernandez. Ini sama dengan Quartararo yang tertinggal 11 detik di belakangnya Pecco. Itu bahkan dia hampir di overlap oleh Marc Marquez, saking Marc Marquez cepatnya, dan dia lelet banget. Jadi dia itu bilang bahwa ini adalah akhir pekan terburuk sepanjang karirnya dia. Karena di hari Sabtu dia itu saking leletnya, kualifikasi juga saking leletnya, dia itu sudah meeting sama Yamaha, minta tolonglah kalian ngurusin motor kami, jangan ngurusin V4 melulu gitu loh. Jadi Alex Rins dia bilang ini adalah akhir pekan tersulit sepanjang karir saya sejauh ini.
Kami perlu memahami kenapa kami kesulitan di beberapa area tertentu dan bagaimana kami bisa mengatasinya. Saya tahu bahwa setelah kami menganalisa dan mengidentifikasi penyebabnya, saya bisa kembali kompetitif. Jadi ditanya, masalah lu apa? Apakah karena balapannya aja yang jelek? Jadi dia bilang, ini bukan cuma perkara balapannya. Di akhir pekan, sepanjang akhir pekan juga sangat berat dalam karir saya, karena kalian bisa lihat kualifikasi saya sangat-sangat jelek. Bahkan di tahun pertama saya menjadi rookie di MotoGP, saya tidak pernah mengalami akhir pekan yang sesulit ini. Saya sudah minta bantuan kepada tim, kami membuat pertemuan yang sangat panjang seperti kemarin, jadi dia hari Minggu meeting lagi. Sebagai pembalap saya tidak mungkin bisa lebih cepat lagi. Saya finish terakhir 14 detik di belakang pembalap kedua terakhir, di belakangnya Raul Fernandez. Selama 3 lap pertama saya tertinggal di belakang 2 Aprilia, di belakang Raul dan Aya Ogura. Dan saya kurang lebih memang mampu bertahan di ban baru, tetapi ketika ban mulai aus, mereka mulai menjauh dan melaju lebih cepat. Saya sendiri merasa tidak berdaya di atas motor karena saya tidak bisa berbuat apa-apa lagi. Saya tidak bisa menambah kecepatan di tengah tikungan, saya tidak bisa berakselerasi, sekeras apapun saya mencoba, tidak ada yang berhasil, dan saya tidak mengerti. Yamaha juga tidak mengerti apa yang terjadi pada kami akhir pekan ini. Kami mengalami masalah yang sama selama 3 hari dan dalam 3 kondisi berbeda, yaitu kondisi kering, kondisi basah, dan kondisi campuran. Kondisi campuran ini mix, drying track. Kalau gua posting itu drying track, jadi tracknya basah mengering, makanya dibilang mix. Jadi ya mari kita lihat kesimpulannya apa setelah kita menganalisa semua data. Bagi saya ini belum berakhir. Sebagai pembalap saya tidak mau membiarkannya berakhir seperti ini dengan kondisi yang tidak bisa dijelaskan. Kami akan mengadakan pertemuan di Brno. Saya sudah meminta mereka untuk melihat semua datanya, mulai dari sudutnya, traksinya, semuanya. Semua yang bisa mereka lakukan untuk memahami apa yang terjadi. Seperti yang saya katakan kemarin, kita berada dalam kebingungan yang saya maupun mereka tidak bisa pahami. Jadi ditanya, apakah motor lu masalahnya sama dengan Asen? Jadi dia bilang gini, motornya itu sama seperti balapan sebelumnya di Asen. Dan masalahnya justru hanya terjadi di sini. Jadi saya bertanya kepada mereka, apakah mungkin masalahnya itu sama dengan yang di Asen kemarin, tetapi mereka bilang masalahnya berbeda. Ini adalah sesuatu yang baru dan kami tidak tahu asalnya dari mana. Yang menjadi masalah lain adalah Fabio Quartararo dan Jack Miller, dari komentar yang saya dengar memang juga mengalami masalah grip. Tetapi semasalah-masalah gripnya mereka masih unggul 1 detik dari saya per lap di sirkuit kecil ini. Itu masalah besarnya saya. Jadi meskipun masalah kami sama, tapi catatan waktu lapnya itu tetap saya ketinggalan 1 detik. Itu kan aneh sekali menurutnya Alex Rins. Jadi dia bilang ketika saya bilang ada kebingungan, itu hanya tentang balapan kali ini, bukan soal Asennya, bukan soal balapan lain. Saya yang mungkin kecewa karena saya finish terakhir 14 detik di belakang pembalap kedua terakhir. Jadi ditanyalah dia, kira-kira dengan kondisi seperti ini apakah ada rencana lu untuk berpisah dari Yamaha? Karena kan Fabio Quartararo udah sounding-sounding nih mau hengkang kalau emang nggak berubah-berubah Yamahanya kan. Jadi dia bilang begini, kalau saya bilang saya bingung itu lebih kepada soal balapan ini karena memang saya sangat berbeda jauh dengan 2 rider lain di depan saya. Tetapi kalau soal masa depan saya belum berpikir untuk menyerah apalagi pensiun, karena menurut saya ini sama sekali tidak mempengaruhi saya dalam hal masa depan karena kan dia masih ada kontrak tahun depan, jadi dia nggak terlalu peduli. Dan Yamaha itu tidak akan mendepak ridernya kecuali ada klausul performa atau mereka melakukan hal yang benar-benar parah ala-alanya Maverick Vinales. Jadi dia bilang, sejauh ini saya tidak menyerah karena itu bukan saya. Saya memiliki keyakinan 100% pada tim dan pada Yamaha untuk bisa membantu. So kita pindahlah ke Yamaha Pramac. Ini sebenarnya Jack Miller udah sumringah sih, karena kan kemarin dia uji coba Suzuka di Jepang dan gosip berhembus sepoi-sepoi dari sana katanya udah tanda tangan juga. Ini sama dengan Luca Marini, gosip berhembus sepoi-sepoi mereka juga udah tanda tangan, sisa pengumuman. Karena somehow ada keluhan bahwa Pavesio itu lebih memikirkan dia punya strategi bisnis daripada ngurusin ridernya. Kabar terbarunya adalah sebenarnya Pavesio itu berniat untuk mendepak semua rider di Pramac. Oliveira kan sudah pasti akan terdepak oleh Toprak karena ya dia DNF lagi kak. Gua nggak tahu dia punya santan instan apa ya, cedera ya DNF. Tetapi yang jelas banyak yang berharap bahwa Jack Miller akan dipertahankan mengingat dia punya KTP ini, KTP Australia yang adalah KTP yang lumayan kuat.
Selama KTP lu bukan Italia atau Spanyol, itu adalah KTP yang potensial untuk dipertahankan di MotoGP. Nah, masalahnya adalah Pavesio berencana untuk mengambil KTP lain. Siapa? KTP Brasil, Yep Moreira. Jadi ya ini dari setelah Asen kemarin mulai berdengung bahwa Pramac berencana untuk mengambil Moreira tahun depan. Sayangnya itu diveto katanya sama Jepang. Kenapa? Karena menurut mereka Moreira belum siap untuk naik ke MotoGP. Yang kedua, penasihat timnya Italia Trans itu adalah Papi Perisupo yang sangat menjaga Moreira. Bahkan kemarin ketika tes dengan Aprilia itu kan diveto sama Papi Perisupo. Dia bilang enggak, kalau dia cedera kenapa-kenapa nanti jadi masalah. Itu saking dia melindunginya Moreira. Jadi gosipnya Moreira itu nggak akan dilepas tahun 2026 kecuali 2027. Jadi itu yang menyebabkan petinggi Jepang mempertahankan Jack Miller katanya. Dan lu bisa lihat Jack Miller lumayan sumringah di pedok karena dia tahu masa depannya dia sebenarnya aman. Tetapi yang menjadi perhatian adalah kenapa Pavesio ini macam-macam aja kerjanya. Sementara logikanya kalau lu mengambil para rookie seperti ini di saat motor lu lagi berkembang, itu pengembangan bakal gimana? Mereka butuh rider yang bisa ngembangin motor di saat yang sama. Jangan terlalu banyak main sama rider baru. Sudah Toprak dari WSBK, sudah Moreira dari Moto2, terus yang dipabrikan gimana model? Sementara Quartararo kemarin meminta para rider di Pramac itu adalah rider-rider yang berpengalaman karena dia pengen ada yang bantu untuk ngembangin motor. Bukan cuma dia sendiri yang ngurus motor. Kalau seperti ini kan jadinya beda cerita. Makanya kan Quartararo udah mulai empet sama Pavesio, padahal belum 1 tahun loh dia itu menggantikan Papi Perilin Jarvis. Nah loh, jadi gosipnya alasannya Pavesio itu mengambil Moreira ya murni gara-gara sponsor. Jadi kan kemarin dia mengambil Toprak itu juga gara-gara sponsor. LM mendukung Toprak untuk pindah ke MotoGP, dan kalau melakukan hal-hal yang didukung oleh LM lebih gampang untuk mendapatkan pendanaan. Jadi Red Bull udah backing Toprak. Nah giliran Moreira, emang Moreira sponsornya siapa Mbak Yu? Sebenarnya sponsornya dia sendiri itu nggak ada. Tetapi kalau lo memungut rider dari benua Amerika, maka sponsor dari Amerika itu akan berada di belakangnya Moreira. Gosip memang berhembus sepoi-sepoi bahwa Toprak itu akan menjadi teammate-nya Quartararo. Entah nanti teammate-nya siapa, yang jelas dia akan naik ke tim pabrikan di tahun 2027. Karena kan dia menjadi rider di Pramac sebagai batu loncatan. Jadi ceritanya Yamaha pabrikan itu masih sama Monster Energy mungkin sampai tahun 2026. Nah Red Bull itu nggak bisa masuk, sementara Red Bull ini adalah sponsornya Toprak. Jadi Toprak itu harus ada di Pramac dulu sampai Monster Energy pergi. Jadi dia akan naik ke tim pabrikan tahun 2027 katanya, artinya Monster Energy akan hengkang dan Red Bull akan masuk. Jadi ya memang kondisinya adalah nampaknya Papi Pavesio itu berusaha untuk menyingkirkan bekas-bekasnya Papi Perilin Jarvis. Nah itu sama yang terjadi dengan Moreira. Meskipun Quartararo sebenarnya meminta rider yang berpengalaman untuk menjadi rider satelit, tapi Pavesio justru memutuskan untuk memasukkan para rookie di Pramac. Karena rencananya adalah dia pengen Moreira yang masuk. Karena di belakangnya gosipnya LM itu berjanji untuk memberikan backup sponsor kepada tim-tim yang bersedia untuk memasukkan rider-rider dari Amerika. Karena kan Joe Robles belum naik-naik nih. Belum ada rider Amerika sejauh ini di MotoGP. Jadi kalau ada Moreira, terutama karena dia adalah KTP Brasil dan Brasil tahun depan juga akan menggelar MotoGP, kenapa enggak gitu. Cuman masalahnya adalah Papi Perisupo gosipnya enggak setuju. Dia sangat melindungi rider ini. Masih ingat ketika Aprilia kemarin uji coba dengan Manuel Gonçalves, itu kan awalnya memang mereka pengen masuknya Moreira. Nah sayangnya Papi Perisupo bilang no, karena ini kondisinya adalah kalau dia tes dan dia kenapa-kenapa nanti jadi masalah dia punya kejuaraan. Dia kan kondisinya di Moto2 adalah peringkat keempat kalau nggak salah di klasemen, bener. Dan sayangnya dia menjadi sorotan kemarin karena ya kalau menurut gue juga emang udah salah total. Satu, dia sudah sapu jagat orang. Yang kedua, dia masuk ke track itu di tikungan dengan slow motion. Dan ujung-ujungnya bikin celaka David Alonso. Nah loh, jadinya ya gue rasa dia akan dapat double long lap penalti kayaknya. Soalnya itu memang kesalahan fatal sih kalau menurut gue. Jadi ya, Pavesio ini kondisinya lagi-lagi nggak bagus hubungannya dengan Quartararo. Sementara dengan Miller sebenarnya cenderung bagus karena dia tahu KTP-nya dia itu cenderung aman. So Miller dia finish di P8, stay, nggak naik dan nggak turun. Jadi dia bilang semuanya berjalan sesuai harapan. Mengingat kami punya 1 hari di trek kering dan sisanya adalah trek basah.
Dan saat ini kami justru punya 30 lap di trek kering. Jadi ya kalau mau dipikir-pikir semuanya berjalan lancar. Saya memulai balapan dengan baik dan mendapatkan posisi. Saya harus menghabiskan sebagian besar lap di posisi ke-7, tepat di belakang Sarko. Saya sedang mengejar Sarko, lalu ban mengalami penurunan performa yang signifikan. Saya harus beralih ke mapping 2 dan itu sebenarnya membuat saya merasa nyaman. Tetapi setelah saya mencoba mendekati Fabio Quartararo, 8 lap tersisa, mulailah saya mendapatkan peringatan untuk beralih ke mapping 3. Mungkin hal ini terjadi juga karena kombinasi pemetaan dan digabung dengan penurunan kualitas ban. Mungkin juga saya terlalu agresif di awal balapan sehingga kondisinya ban aus sangat signifikan. Tetapi overall kecepatan balapan saya tidak sepenuhnya menurun. Ban saya memang sudah hampir habis ketika melewati bendera finish. Tapi setidaknya saya tetap ada di atas kendaraan saya sampai garis finish. Meskipun ya tertinggal 25 detik di belakang Marc Marquez, itu benar-benar membuat saya kesal. Jadi intinya para rider Yamaha ini yang bikin sebelnya itu adalah karena mereka tertinggal terlalu jauh dari rider di depan. Ya Alex Rins ketinggalan 14 detik dari Raul Fernandez, ya Fabio Quartararo tertinggal 11 detik dari Pecco Bagnaia, ditambah lagi ya Jack Miller. Sebenarnya dia nggak terlalu jauh kalau dibandingkan Quartararo, tapi dia pakai standarnya Marc Marquez, ya jauh lah ya. Nah, Oliveira DNF ini hampir pasti kudu harus dia akan terdepak karena penilaiannya dia itu sampai Brno, dan so far dia nggak kemana-mana. Jadi dia bilang saya kehilangan kendali di tikungan terakhir. Raul Fernandez menyalip saya di tikungan 8 dan saya kembali ke sisi dalam, sedikit kehilangan kontak dengan Marini. Tetapi saya berhasil mengejar di tikungan terakhir, di mana saya sebenarnya mengerem sedikit lebih awal, tetapi saya menikung 3 derajat lebih jauh dan kehilangan kendali. Jadi kecelakaan ini sebenarnya cukup aneh dan terlalu awal untuk saya, karena menurut saya ini agak mengecewakan, karena saya sebenarnya penasaran seberapa cepat saya bisa bertahan dalam balapan. Menurut saya ada poin berharga yang hilang, mengingat dari jumlah rider yang crash, semestinya saya bisa bawa pulang poin kalau saya bisa tetap ada di atas motor. So, kita pindahlah ke Ducati. Di Ducati kemarin Papi Perigigi nggak hadir di Sachsenring. Sebenarnya ini bukan hal baru sih dia nggak hadir di pedok, karena tahun-tahun lalu juga dia pernah nggak datang di pedok. Cuman kasusnya adalah dia nggak punya pengganti selama ini. Tapi khusus untuk Sachsenring, dia ada pengganti, yaitu Riccardo Sarfin yang adalah direktur proyeknya MotoGP. Jadi biasanya kalau Papi Perigigi nggak hadir di pedok, itu cuman ada Papi Domenicali, CEO-nya Ducati yang hadir. Jadi atasannya Papi Perigigi. Tetapi kali ini ada acting. Acting itu apa ya? Kalau kalian di dunia kerja, acting itu adalah semacam lu diuji coba untuk ada di satu posisi, melakukan wewenang dari orang yang menjabat posisi itu selama waktu tertentu. Itu namanya acting. Jadi dia acting untuk menggantikan Papi Perigigi di pedoknya Ducati untuk seri Sachsenring. Sebenarnya ini juga menurut gua bukan hal yang aneh sih, karena ya wajar kalau misalnya ada pejabat yang nggak hadir, ada yang gantiin. Cuman ya rumor yang ada di belakangnya yang cukup menarik untuk gua, karena ternyata katanya sengaja Sarfin itu ditaruh di sana sebagai calon penggantinya Papi Perigigi. Pertanyaannya adalah bakal kemana Papi Perigigi? Akan pensiunkah atau dipindahkan ke Ducati pusat? Who knows? Ini cukup menarik untuk gua karena biasanya kalau Papi Perigigi nggak ada yang gantiin dia, karena Domenicali yang akan turun langsung menangani pedok. Cuman kali ini entah kenapa ada Sarfin, dan nah ini mari kita membahas soal VR46. Gosip berhembus sepoi. Jadi kan kemarin si Pecco itu jelek banget tuh sprint race-nya. Dia itu finish P12, start dari P11, dan itu amat sangat jelek sekali. Menurut gua juga trek basah bukan suatu justifikasi performa buruknya. Jadi dia sendiri juga bilang, saya melakukan meeting yang sangat amat panjang di hari Sabtu. Itu katanya sampai Giorno di pedok itu mengeluh karena dia adalah rider terakhir yang paling ditungguin. Saking dia lama banget meeting. Gosip berhembus sepoi-sepoi, untuk pertama kalinya dia bicara empat mata dengan Domenicali tanpa ada Papi Perigigi. Memang kalian bisa lihat lah di depan kamera pun dia punya hubungan dengan gigi dalinya udah mulai agak-agak rusak, karena memang sebenarnya mereka nggak terlalu dekat. Masih ingat ketika tahun 2022 apa 2023 ya, yang dia itu ribut sama Papi Perigigi gara-gara disuruh ngetes part melulu kan? Itu kan dia bilang, gue itu mau fokus sama akhir pekan balapan tapi disuruh ngetes part melulu, gimana sih? Nah, kurang lebihnya kayak gitu. Jadi ya memang dia nggak terlalu dekat sama Papi Perigigi, tetapi dia ngomong empat mata dengan Domenicali. Nah, hasil pembicaraannya. Nah ini, waktu itu Pecco itu bilang ke wartawan bahwa kalau Ducati meminta saya untuk mundur ke motor yang lama, saya bersedia.
Masalahnya kan kemarin ada ABR yang bilang, itu kan Marc Marquez udah bilang, rider pabrikan itu punya hak untuk memilih motornya. Kalau ada salah satu rider pabrikan yang memutuskan untuk mundur, pakai motor yang lama, ya yang penting dimulai di awal musim dia sudah memilih. Nggak kayak gitu ceritanya, Kak. Itu bukan gitu aturan MotoGP, terutama untuk tim pabrikan. Tim pabrikan wajib kudu harus memakai motor pabrikan yang disepakati dan wajib kudu harus sama speknya. Jadi karena tahun depan akan ada development freeze, mereka akan tetap memakai motor yang sama dengan tahun ini, terutama karena mereka adalah rider tim pabrikan. Jadi gak ada ceritanya tahun depan Marc Marquez pakai Desmo GP 25-1, sementara Pecco itu pakai Desmo GP 24. No, nggak bisa. Karena ini adalah tim pabrikan. Makanya gue bilang ya aturannya sih nggak mendukung, tapi ya mungkin karena Marc Marquez udah ngomong dan bersabda seperti itu, ya mungkin akan ada aturan baru, gue nggak ngerti juga. Tetapi untuk aturannya saat ini tuh nggak bisa. Akhirnya gosip berhembus sepoi-sepoi. Gian Antonio itu kedapatan lagi ngomong serius sama Pablo Nieto dan Savin, penggantinya Papi Perigigi. Gosipnya justru adalah bahwa mereka akan ditukar guling tahun depan dengan Pecco. Jadi Pecco akan turun ke VR46 di tempatnya di Gian Antonio, dan di Gian Antonio menempati posisinya Pecco. Tetap pakai motor Desmo GP 25-1, dan Pecco itu terserah nanti dia mau pakai Desmo GP 25-1 atau dia mau pakai Desmo GP 24. Karena ini tim satelit, bebas mau pakai motor bekas, mau pakai motor baru selama lu bisa bayar. Itu yang pertama. Yang kedua, apakah itu memungkinkan? Iya. Kenapa? Karena Pecco dan Gian Antonio itu sama-sama ada di bawah kontrak pabrikan. Jadi, haknya pabrikan mau menukar mereka meskipun secara kontraktual keduanya ini masih terikat kontrak di tim yang berbeda di tahun depan. Tapi kan kondisinya adalah kalau dua-duanya sepakat untuk tukar guling, ya kenapa enggak? Mungkin ya nanti ada konsekuensi keuangan di mana di Gia mau nggak mau harus naik gajinya karena dia statusnya jadi rider tim pabrikan. Sementara Pecco yang harus dikorting gajinya karena dia turun ke tim satelit, bener? Tetapi karena keduanya ada di bawah kontrak pabrikan, ya itu bisa disepakati. Yang penting Domenicali setuju. Nah itu katanya si Pecco ngomongnya sama Domenicali punya idenya seperti itu, diomongin sama di Gia. Nanti kita lihat seperti apa hasilnya. Tetapi ini memungkinkan Pecco untuk kembali ke Desmo GP 24 dan bisa bersaing dengan senjata andalannya sama seperti Marc Marquez bersaing dengan senjata andalannya. Jadi kan kemarin masalahnya Pecco adalah saya tidak bisa bersaing dengan senjata yang tidak ada di tangan saya. Karena itu senjata sudah diambil dari saya nggak tahu mau bersaing dengan cara apa. Nah sementara kalau dia kembali ke Desmo GP 24 yang menurut dia, satu, nggak ada alasan untuk ABR ngiri sama Pecco karena ini kan motor bekas, nggak lebih baru daripada motornya Marc Marquez. Sementara Pecco sendiri juga bisa mengembangkan motornya meskipun nggak sewah atau seluar biasa pengembangan motornya Marc Marquez. Jadi ya kemarin di awal akhir pekan dia itu sempat menguji sasis Misano. Sasis Misano is back. Itu sasis nggak pernah dikasih sama Papi Perigigi dari awal musim. Dia sempat mengujinya di tes Sepang, ternyata itu nggak dimasukkan dalam paket motor Desmo GP 25-1. Sementara dia pikir itu bakal dipakai, ternyata kagak. Jadi ternyata setelah Papi Perigigi nggak ada di pedok, muncullah itu sasis. Jadi membuat gue bertanya-tanya, apakah memang Papi Perigigi yang nahan-nahan ini Pak apa gimana? Jadi dia pakai kemarin dan dia bilang ketika hari Jumat, dia bilang ya saya memutuskan untuk mengujinya dan saya sudah bilang sama tim, resikonya adalah kalau saya mengujinya untuk prakualifikasi, ada resiko bahwa kita akan masuk ke Q1 terlempar dari top 10. Tapi ternyata kami berhasil masuk di top 10 dan itu cukup bagus. Cuman mungkin saya tidak akan pakai untuk balapan akhir pekan karena ternyata sasis ini sepertinya cuma cocok untuk Misano. Karena kan kemarin dia tesnya di Misano dan dia merasa bagus. Nah giliran dia pakai di Sasenenko yang nggak enak gitu. Jadi dia bilang sepertinya ini sasis cuma cocok untuk Misano. Jadi mungkin saya akan pakai nanti di Misano. Tetapi yang jelas sejauh ini belum ada solusi yang saya dapatkan. Nanti kita bahas di bagiannya Pecco ada apa sebenarnya. Tetapi memang di Gian Antonio kalau dia mau menggantikan posisinya Pecco secara otomatis ini membuat skenario Pecco is not an option milik Marquez Company itu akan terancam bubar. Kenapa? Karena tidak bisa dipaksakan Alex Marquez yang menggantikan posisinya Pecco untuk tahun depan karena statusnya sama dengan Morbidelli, Kak. Dia adalah rider di bawah kontrak satelit. Jadi nggak bisa ditukar sebegitu aja. So, kita bahaslah di Gian Antonio. Nanti belakangan Morbidelli ya. Di Gian
Antonio dulu. Dia DNF. Dia ini DNF di posisi kedua ketika berusaha mengejar Marc Marquez. Dia ini juga bukan tanpa kontroversi sih. Kemarin dia itu memecah rekor di Sachsenring. Sebenarnya itu bisa dihure-hurein, tetapi dia memakai cara yang culas terhadap si culas. Jadi kan masih ingat ketika di Mugello gue mengkritik si culas Marc Marquez yang bikin rekor ketika dia memanfaatkan lainnya adiknya Alex Marquez. Nah, di Gia itu cetak rekor di Sachsenring itu dengan curi kintilnya Marc Marquez sendiri. Jadi ya ada beberapa media ABR itu yang bilang, oh ini menjadi kontroversi. Nah, akhirnya dibalas sama, sebenarnya sih bukan fansnya Valentino Rossi, cuman akhirnya mereka mempertanyakan, lu bilang ini kontroversi. Lah kemarin-kemarin ketika Marc Marquez ngintilin Pecco, lu nggak bilang kontroversi, gimana sih? Kurang lebihnya kayak gitulah, inkonsistensi. Tetapi bagaimanapun ceritanya ya memang di Gia itu kalau di awal musim dia sempat cari ribut sama anak-anak VR46 ya, dari Morbidelli ya, dari Pecco. Kalau Morbidelli kalian bisa lihat di Austin itu yang dia masuk di pedok marah-marah dan Morbidelli bilang, emang lu kenapa gua nggak bikin jatuh lu, nggak nyenggol lu ngapain marah-marah? Kecuali ada kontak ya lu boleh marah. Kan nggak ada kontak, ngapain lu marah? Kurang lebihnya begitulah Morbidelli kalau mau ngomong. Karena kan itu kejadiannya di sprint race dan dia rebutan posisi 4 kalau nggak salah. Dan you know lah yang Morbidelli kalau battle ya battle aja, selama kita nggak ada kontak ya nggak ada masalah. Nah, nampaknya dia merasa terganggu dengan itu dan dia merasa ngapain lu gangguin gua. Dan itu kan udah gue bilang jadi masalah karena selanjutnya dia berusaha curi kintilnya Pecco. Dan Pecco adalah orang yang paling gak suka dicuri kintil sebenarnya. Cuman karena ini anak adalah anak VR46 meskipun bukan Rider Academy, si Pecco itu lebih yang diem aja. Tetapi masalahnya adalah dia itu menjelek-jelekan Pecco beberapa kali soal Desmo GP 25-1. Masih ingat ketika gue yang sampai call out VR46, gue bilang tolong ditegur itu ridernya. Karena dia beranggapan bahwa motor yang dipakai oleh mereka sekarang itu sama dengan Desmo GP 24. Bahkan ketika Pecco bilang ini motornya beda. Jadi seolah-olah dia tahu bahwa ini sama dengan Desmo GP 24. Makanya kemarin gue call out ke tim VR46, gue bilang tolong diatur itu rider. Kalau dia nggak tahu apa-apa, nggak usah ngomong banyak-banyak. Dan nampaknya itu juga yang membuat VR46 nampaknya nggak masalah kalau Papi Domenicali menukar guling Pecco dengan Di Gia. Nggak masalah. It's okay, turunin aja dia, kami ngurus ini ridernya kami daripada kami ngurus itu rider yang sebenarnya dia bagus, dia punya potensi, cuman dia punya agak karakter yang mungkin sudah berubah sekarang, sedikit lebih sengak ya. Jadinya ya VR46 juga, gue nggak tahu apakah dia nyesal juga mungut di dia apa gimana. Tetapi intinya kemarin dia akhirnya berhasil menyalip Morbidelli di klasemen cuman gara-gara Morbidelli crash di sprint race. Dia menyalip Morbidelli di posisi 4 klasemen dengan selisih 3 poin dari Morbidelli. Jadi dia bilang, saya memacu motor dan melaju dengan kecepatan saya sendiri karena treknya pendek dan membutuhkan presisi tinggi. Saya ingin menjaga jarak dengan Marc Marquez dan ingin mempertahankan keunggulan saya atas Bezzecchi ketika saya mengerem 5 meter lebih lambat dan berbelok 2 derajat terlalu rebah dan sayangnya bagian depan motor tertutup. Apakah crashnya sakit? Ya, sakit-sakit itu adalah bagian dari permainan. Pada akhirnya, akhir pekan ini tetap luar biasa bagi saya. Hari Jumat saya berhasil mencetak rekor sirkuit dan ini yang dia bangga-banggakan. Dan kemarin, meskipun start dari posisi yang jauh di belakang di trek yang basah, saya bisa melakukan balapan dengan baik karena dia pada akhirnya finish di depannya Pecco lagi. Demikian pula hari ini saya start balapan dengan baik dan paling dekat dengan Marc. Jadi, apapun yang terjadi itu adalah hal yang biasa. Bahkan yang terbaik pun pernah melakukan kesalahan dan saya sedang belajar. Kalau kalian tanya apakah saya crash gara-gara angin, tidak. Saya tidak merasakan angin, tetapi iya, saya nampaknya melakukan kesalahan dengan mengerem terlalu terlambat dan terlalu rebah. Jadi ditanyalah dia, apakah menurutmu Sachsenring ini masih cukup aman untuk dipakai balapan? Jadi dia bilang gini, kita punya komisi keselamatan. Ini adalah, kalau kalian ngintil gue dari dulu-dulu selalu bilang ketua geng. Nah, ketua geng ini adalah geng komisi keselamatan. Jadi dia bilang, kami memiliki komisi keselamatan yang cukup terstruktur dengan baik, yang memahami aspek-aspek ini. Jadi saya yakin treknya memenuhi standar seperti biasa, dan saya rasa tidak ada masalah bila balapan di sana. Fakta bahwa banyak terjadi crash hari ini itu lebih kepada keadaan yang tidak biasa, aka anomali menurutnya di Gia. Jadi ya memang
Mark Marquez itu sempat bilang bahwa kalau memang ada masalah dengan perpanjangannya Sachsenring yang akhirnya diumumkan akan menggelar sampai 5 tahun ke depan, dia bilang, saya akan membantu karena ini adalah sirkuit kesayangan saya, dan kalau masalahnya adalah masalah uang, karena kan sirkuit harus bayar biaya royalti tuh. Jadi dia bilang, kalau itu masalahnya uang, nanti saya bantu. Nggak masalah. Maklum, rider kaya Kak, dia adalah rider terkaya sekarang. Meskipun ya lebih kaya Valentino Rossi sih, tapi dia adalah rider terkaya di MotoGP sekarang. Jadi ya begitulah, dia bilang kalau memang perlu duit nanti gue bantu. Jadi dia ditanya, apa rahasianya? Lu sekarang kayaknya udah makin baik dan makin baik. Faktanya lu juga sudah lebih bagus di klasemen karena lu udah berhasil menyingkirkan Morbidelli dari posisi 4 klasemen. Jadi dia bilang, saya sangat senang karena peningkatan performa saya sudah mulai membaik sejak tes Aragon. Terlepas dari fakta bahwa saya crash, saya memang sudah sangat kuat di sini. Karena itu kami punya banyak aspek positif untuk dipertimbangkan di akhir pekan ini. Dan di Brno, saya akan mencoba kembali bersaing untuk podium. Minggu ini saya bisa mengatur kecepatan agar ban tidak terlalu aus dan tujuannya adalah untuk tidak kehilangan posisi. Secara overall, saya senang dengan posisi klasemen saya meskipun ya memang ada beberapa hal yang terjadi yang mungkin kalau tidak terjadi, posisi saya akan lebih bagus lagi di klasemen. Contoh ketika di Qatar. Di Qatar itu bukan salah saya, tetapi ya tidak ada yang bisa saya lakukan lagi karena memang sudah seperti itu. Yang dia ngomel-ngomel gara-gara Alex Marquez kena penalti, cuman long lap penalti, dia bilang itu kurang, mestinya lebih parah. Ya nggak bisa juga. Karena kan lu nggak crash, kecuali kalau lu crash ya mungkin dia akan dapat double long lap penalti. Tapi crash pun sebenarnya penaltinya memang cuma long lap penalti. Alex Marquez itu di penalti lebih berat dari yang seharusnya menurut gua kalau pakai aturan. Karena kalau dia cuma mengeluarkan rider dari track tanpa crash, itu mestinya cuma turun satu posisi. Tapi Alex Marquez kenanya long lap penalti. Nah, long lap penalti pun itu dia ngamuk. Dia bilang mestinya itu ditambah, bukan cuma long lap penalti biasa. Jadinya ya dia bilang ya kita harus tetap baik dalam kondisi apapun. Karena tidak ada yang bisa kita lakukan dengan kondisi yang sudah terjadi. Kita hanya bisa untuk terus maju. So, kita pindahlah ke Morbidelli yang akhirnya absen di balapan panjang karena dia crash parah di sprint race. Jadi ini sebenarnya cukup menjadi sorotan gue dan sorry to say, itu yang membuat para journo mulai merasa bahwa memang fansnya Marc Marquez ini toksik. Jadi mereka itu bukan mendoakan sih, mereka bilang kayak gini, ini rider Morbidelli kayaknya bakal meriang-meriang kalau dia nggak bikin masalah di track. Masalahnya adalah elu komen di situ di saat semua orang itu concern dengan kondisinya dia. Crashnya itu bukan cuman alanya Marc Marquez yang cuma jumpalitan di Mandalika. Enggak, dia itu jumpalitannya ada minimal 4 atau 5 kali. Dan itu kena kepalanya semua. Dengan kondisi dia punya track record cedera kepala parah di Portimao tahun lalu. Yang bahkan, kita bahas dulu interviewnya dia sebelum Sachsenring-nya. Jadi gini dia bilang, saya tidak bisa tidak bersyukur dengan kondisi saat ini. Kenapa? Karena bahkan dari usia saya 18 tahun, saya banyak ditolong oleh Tuhan. Saya menjalani hidup saya sekarang itu lebih karena saya punya iman. Jadi dia pakai kata faith ketika diwawancara, bukan cuman karena saya punya keyakinan, tapi dia bilang saya punya iman. Jadi kalau kalian adalah fans lama, kalian pasti tahu masa lalunya Morbidelli seperti apa. Jadi dia bilang, Valentino Rossi itu datang kepada saya di kondisi saya sangat amat terpuruk dalam hidup saya. Karena waktu itu papanya habis meninggal, dan meninggalnya sorry to say bukan dengan cara yang wajar, sehingga dia itu yang why God why. Jadi pada saat itu datang Valentino Rossi bilang, sini gue yang urus lo. Jadi dia masuklah di MotoGP. Itu awalnya sampai dia menjadi murid VR46 selain Marco Simoncelli dan yang kedua ditempati oleh Andrea Migno. Jadi kalian bisa lihat Migno itu nggak tersingkir di VR46 karena dia adalah salah satu murid tertuanya VR46. Dia lebih tua daripada Pecco dalam hal hierarki soalnya. Jadi Morbidelli bilang, kalau bukan gara-gara Valentino Rossi datang pada saya dan bilang sini gua urus lo, mungkin saya nggak jadi apa-apa dan mungkin saya nggak eksis sekarang. Saking dia amat sangat terpukulnya dengan kondisi papanya yang habis meninggal. Jadi bagi saya kedatangan Valentino Rossi itu adalah uluran tangan Tuhan untuk saya. Di sisi lain saya juga tidak lupa bahwa saya punya utang kepada Marc Marquez. Kenapa? Karena kalau bukan dia yang datang mengecek saya,
bahwa saya tidak bernapas dan dia membantu saya untuk bernafas kembali, mungkin kerusakan otak saya akan lebih parah lagi. Kalau kalian mau tanya apa yang terjadi ketika saya crash di Portimao, sampai detik ini pun saya masih nggak bisa ingat. Itu saking cedera parahnya dia. Dia itu sampai lupa ingatan beberapa minggu, dan ya memang dia kelihatan bagus ketika ada di rumah sakit, tetapi setelahnya dia itu bahkan sulit mengingat nama-nama orang di MotoGP. Yang teammate-nya dia, yang sering dia ketemu, itu bahkan dia lupa namanya. Itu saking dia gegar otak, bukan gegar otak, emang kerusakan otak. Jadi ketika dia crash kemarin dan kepalanya terbentur berapa kali, concernnya orang itu adalah kepalanya. Itu yang pertama. Yang kedua, dia crash. Setelah crash kedapatan bahwa baju balapnya itu terbuka lebar. Kalian bisa lihat itu terbuka lebar luar biasa, dan itu juga menjadi concern. Gimana dengan kondisi badannya? Kan dia terbanting berapa kali, itu minimal ada apa gitu yang patah, ya kan? Papa Nina, Maverick Vinales itu high set cuma sekali gitu aja di tikungan 5, itu sudah patah bahu, Kak. Jadi kan dipertanyakan, kalau dia crashnya separah itu dengan kecepatan setinggi itu apanya yang patah coba? Jadi semua orang concern sama dia, nggak taunya datanglah ABR toxic itu yang segala macam dibilang. Dan sorry tuh, saya itu justru memperburuk lu punya Tuhan di mata para halayak MotoGP. Nggak seharusnya lu mengata-ngatai orang yang baru crash, yang nggak ketahuan kondisinya seperti apa. Ini bukan crash biasa. Kalau dia cuma crash selesai, mungkin lu bisa ejek. Masalahnya adalah dia crash itu berkali-kali dengan kondisi kepala membentur driver berkali-kali, plus baju balapnya udah terbuka lebar. Jadi itu lu kalau dia bisa bangun dengan kondisi sadar aja udah cukup bagus. Jadi ketika Morbidelli belum diketahui nasibnya, mereka udah berisik ribut di situ, dan mulailah beberapa jurno pedok yang bilang ini kayaknya memang Marc Marquez punya fans ini emang toksik. Kalau fansnya Valentino Rossi setoksik-toksiknya, biasanya dia hanya menyerang rider yang menjadi musuhnya, idolanya. Jadi misalnya kalau itu Marc Marquez, maka lawannya Marc Marquez yang diserang. Nah, Morbidelli nggak ada hubungannya sama Marc Marquez, dia diserang juga di situ. Itu yang beberapa jurno bilang, ini kok ya makin sukses dia punya Tuhan, kok ya makin toksik mereka, karena semuanya disamperin sama mereka, kayak nggak ada kerjaan gitu kan. Gue tuh sampai bilang sama itu jurno, ya tunggu aja kalau mereka ketemu sama fansnya Toprak gimana jadinya tahun depan. Karena fansnya Toprak toksik sih kagak, tapi mereka radikal. Beda toksik sama radikal. Kalau toksik itu lu nggak ada hubungannya kemana-kemana, pokoknya nyebar aura negatif aja, itu namanya toksik. Sementara kalau fansnya Toprak, lu jangan macam-macam sama idolanya. Kapan lu macam-macam, ha? Itu radikal soalnya mereka. Jadi Dainese, supplier baju balapnya Morbidelli, itu mengatakan akan melakukan investigasi atas baju balapnya Morbidelli yang terbuka. Karena itu mengundang pertanyaan, ini baju balapnya apakah benar bisa dipakai, layak dipakai, karena kok bisa terbuka seperti itu. Menurutnya wakil dari Dainese, mereka bilang bahwa ya kami baru menerima baju balapnya Morbidelli sambil kami menunggu helmnya, tetapi ini memang sebuah anomali karena sebelum dipakai balapan kami sudah melakukan pengecekan bersama dengan IRTA dan tidak ada yang masalah. Tetapi kalau kondisinya seperti ini, nanti kami cek lagi apakah ada yang sobek, apakah ada yang terkait atau tersangkut atau gimana sampai resletingnya terbuka lebar seperti itu. Untungnya adalah airbagnya Morbidelli itu bekerja. Jadi airbag itu harusnya memang mengembang begitu rider itu terlempar dari motor. Jadi sebelum dia mendarat itu airbag harus sudah mengembang, dan untungnya airbagnya katanya udah mengembang. Tetapi yang jadi pertanyaan, kenapa baju balapnya terbuka? Itu. Jadi ya menurutnya orang Dainese, gue lupa namanya siapa, dia bilang ini sebuah anomali dan kami akan melakukan investigasi kenapa resletingnya bisa terbuka selebar itu. Karena kami punya teknologi yang otomatis membuat resleting terkunci kecuali dibuka oleh ridernya. Nah kan kondisinya Morbidelli itu kan crash, nggak mungkin lah dia sempat buka resletingnya selama crash kan. Jadi itu dia bilang ini kayaknya ada yang aneh, apakah ada yang tersangkut atau gimana. Karena resleting kami itu otomatis mengunci kecuali dibuka secara sengaja oleh rider. Karena dibuka secara sengaja oleh rider pun itu ada pengaitnya yang harus dibuka. Kalau nggak dibuka itu pengaitnya, dia nggak bisa buka juga dengan sengaja. Jadi dia bilang kita akan melihat ini seperti apa karena kami punya standar untuk baju balap MotoGP itu tinggi sekali. Dan somehow dia ini kan musuh buyut, bukan musuh buyut juga sih, kayaknya emang musuh banyak ributnya lah sama Vinales dan sama Alex Espargaro. Somehow di akhir pekan yang sama keduanya cedera.
Alex Espargaro itu lagi debut balapan sepedanya di mana gitu, Austria, gue lupa. Dan ternyata dia harus mundur karena dia cedera ligamen. Jadi dia ini sebenarnya juga mengundang kontroversi ketika dia dipilih sebagai pembalap sepeda di tim terkenal kayaknya di balap sepeda, karena gue juga nggak tahu balap sepeda gimana model gitu. Tetapi pemilihan dia sebagai salah satu atlet balap sepeda di satu tim yang terkenal itu mengundang kritik dari banyak pihak. Dan ternyata ketika dia debut pun ternyata nggak selesai balapannya mengingat dia cedera ligamen. Jadi Alex Espargaro sendiri bilang, ya saya tiba-tiba mengalami cedera di pergelangan tangan saya sehingga saya tidak bisa menyelesaikan balapan dan saya harus mundur. Tetapi kalau soal apakah saya layak untuk balapan di sini atau tidak, saya percaya tim memilih saya juga dengan pertimbangan yang baik. Saya sudah terbiasa dijudge oleh orang luar, tapi yang penting adalah tim mempercayai saya. Nah, sementara Maverick Viñales kemarin sudah menjalani operasi. Sayangnya dia nggak akan hadir di Brno karena dengan satu kali high set itu dia punya retak di tulang belikat. Jadi dia harus operasi dan melewatkan Brno. Nah, Morbidelli apa kabar dengan crash separah itu dan dengan didoa-doakan dan dihina-hina oleh ABR seperti itu? Dia nggak ada patah apa-apa, Kak. Jadi itu saking takutnya dan khawatirnya dokter Charte, dia itu sampai nggak dicek di klinik, langsung dibawa ke rumah sakit untuk CT scan. Ya kepalanya, ya apanya, karena kan crashnya jelek sekali. Itu mah nggak perlu diperiksa di klinik, udah kayak gitu modelnya langsung dibawa ke rumah sakit. Dan ternyata sampai di rumah sakit nggak ada yang patah, kepalanya juga katanya baik-baik aja. Cuman yang menjadi masalah adalah dia punya memar di bahu kiri itu yang sakit sekali. Katanya sakitnya nggak berhenti-berhenti meskipun sudah diberi painkiller. Jadi dia langsung kembali ke Italia untuk menjalani pemeriksaan medis. Tapi hasil CT scan-nya sih nggak masalah, nggak ada yang patah, nggak ada yang ini, nggak ada yang itu, nggak ada yang retak. Jadi kita lihatlah nanti akan seperti apa. Tetapi yang jelas dia berencana untuk hadir di Brno karena nggak ada yang patah. Kita lihat nanti. Nah, kemarin dia juga sempat ditanya soal, karena kan banyak yang bilang, lu pensiun aja karena performa lu nggak selalu bagus. Jadi mending lu di WSBK aja atau lu pensiun aja. Nah, Morbidelli bilang gini, saya itu asalnya dari Superbike sebelum saya bergabung di MotoGP. Jadi saya tahu kehidupannya Superbike itu seperti apa dan kehidupan MotoGP seperti apa. Kalau memang saya mau pensiun, saya ingin pensiun sebagai rider MotoGP, bukan sebagai rider WSBK. Bukan berarti saya meremehkan WSBK, tetapi karena saya tahu kehidupan di WSBK itu seperti apa, dan saya rasa kalaupun saya ingin pensiun sebagai rider MotoGP karena saya sudah pernah ada di WSBK. Dan di sisi lain, saya juga senang karena kalau misalnya saya bertahan di sini sampai tahun depan, saya akan balapan di Brasil. Jadi kita flashback lagi ceritanya dia ketika berusia 18 tahun, saking dia traumanya dengan apa yang terjadi pada ayahnya, dia itu sampai nggak pernah pulang ke Brasil. Jadi dia itu baru pulang ke Brasil itu 2 tahun lalu, dan somehow dia merasa, oh ternyata kayak gini keluarga bapak gua. Dia disambut dengan sangat menyenangkan, sepupu-sepupunya juga baik-baik, dan di sana dia bilang mereka mengajarkan saya bahwa saya harus hidup dengan iman. Bukan soal apa yang terlihat, apa yang terjadi yang membuat saya down, tetapi saya punya iman yang percaya bahwa semuanya itu sudah ada yang atur. Jadi dia bilang saya sangat bersyukur ada Valentino Rossi di sisi saya, ada keluarga di Brasil juga di sisi saya, dan ada Marc Marquez yang pernah menyelamatkan saya untuk membuat saya kembali bernafas. Dia bilang saya tahu saya utang apa sama Marc Marquez, makanya dia itu nggak pernah ngomong macam-macam kalau soal Marc Marquez. Kecuali kalau soal battle, kalau battle mah lain cerita. Kalau battle ya battle aja, dan dia cukup tahu levelnya Marc Marquez, nggak akan cengeng kalau cuma disenggol segitu aja, nggak akan cengeng mah. Kan beda sama di Gia yang nggak kontak aja udah berisik. Ingat tahun lalu itu dia pernah dicuri kintil sama Marc Marquez dan dia nggak komplain. Kenapa? Karena dia tahu dia utang sama Marc Marquez. Jadi ya terserah lah Marc Marquez mau ngapain sama dia, it's okay. Kalau Pecco kan ceritanya pasti agak-agak sebel kan. Morbidelli mah ya oke, kalau lu mau ngintil gua nggak masalah, cuman ya jangan ngarep lebih juga. Dan dia battle di tikungan terakhir sama Marc Marquez juga dia bilang saya tahu levelnya Marc Marquez dan saya tahu di mana kelebihan saya, dan saya mencoba untuk melawan dia tapi ternyata memang dia lebih baik dari saya. Dia simply seperti itu, nggak ada yang ngamuk-ngamuk marah-marah karena dia tahu dia utang juga sama Marc Marquez. Jadi kalau kalian bilang bahwa dia mencoba melindungi Pecco atau menjadi palang untuk Pecco, nggak ada. Dia itu lebih sering ngeributin Pecco, makanya Pecco itu bilang kalau saya battle sama Morbidelli itu biasanya bikin habis ban. Jadi kalau mau dibilang ngejagain Pecco juga dia nggak pernah ngejagain Pecco, soalnya dia itu murni battle untuk dirinya sendiri soalnya.
Dan itu yang gue sukai dari Morbidelli, karena sejauh ini dia adalah rider yang paling menghibur. Nggak usah dituduh-tuduh dia jadi palang pintu lah, apalah, inilah. Ya emang dia kalau battle ya battle aja. Sama Marc Marquez aja dia battle. Jadi kalau menurut gue, ya daripada kita menonton race yang membosankan dan membiarkan Alex Marquez mulus berada di belakang kakaknya, ya biar aja lah dia battle dulu di belakang, kan seperti itu. Sejauh ini, VR46 Team itu dikaitkan dengan calon ikan hiu baru Pedro Acosta. Jadi waktu sesi FP1, Jack Appelgren itu sempat wawancara Pablo Nieto soal Acosta, bukan soal Fabio Di Giannantonio. Jadi waktu itu ditanya, oh iya ini kan ceritanya Acosta ini dirumorkan bakal ke VR46. Gimana menurut VR46 sendiri? Jadi Nieto bilang, ya kami tahu bahwa Acosta ini adalah rider yang bagus, rider yang cepat. Tetapi ya nanti kita lihat situasinya, karena saat ini kami punya 2 rider di bawah kontrak. Jadi ya nanti kita lihat. Itu singkatnya bahasanya Pablo Nieto. Jadi karena dia langsung bilang 2 rider di bawah kontrak, artinya firm bahwa Morbidelli akan diperpanjang kontraknya. Kita pindahlah ke Grace ini. Fermin Aldegar finish P5, naik 7 posisi. Itu lebih karena banyak yang crash juga, tetapi ya karena dia pakai Desmo GP24 ya wajar lah dia kompetitif. Dia itu butuh waktu cukup lama berada di belakangnya Marini dan Binder, tetapi ya karena powernya dia lumayan bagus, begitu masuk tikungan langsung salip Kak, tek, selesai. Intinya adalah kalau lu mau nyalip Binder, salipnya tepat sebelum tikungan, karena kalau udah di tikungan udah nggak bisa, dia pasti nutup tikungan. Jadi Aldegar bilang, saya sangat senang mengingat saya memulai hari Jumat dengan 2 crash dan perasaan yang kurang ideal. Kemarin karena hujan, kami tidak memiliki banyak data untuk balapan kering. Kami memperbaiki performa sepanjang balapan dan start dari belakang. Saya butuh waktu cukup lama untuk menyalip Marini dan Binder karena tekanan ban membuat segalanya lebih sulit. Saya rasa lebih sulit untuk tetap berada di atas motor saya daripada terjatuh. Jadi saya bisa senang karena saya bisa melihat bendera finish. Kami mencetak beberapa poin berharga dan menemukan motivasi baru sebelum tiba di Brno. Alex Marquez finish P2, naik 3 posisi. Ini sebenarnya gue juga sama salutnya dengan kondisi Luca Marini. Dia ini kondisinya belum 80%. Bedanya dengan Luca Marini adalah di hari Rabu ketika dia menjalani pemeriksaan medis awal di Dr. Charte, itu dia dapat oke, sementara Alex Marquez belum dapat oke. Tetapi Alex Marquez tetap datang ke Sachsenring dan hasil pemeriksaan medisnya di hari Kamis itu bilang bahwa dia under review. Jadi akan dilihat kondisinya setelah FP1, kalau memang bagus baru declare fit to race, kalau enggak ya enggak. Nah untungnya dia ternyata punya feeling bagus selama FP1 sehingga memasuki prakualifikasi dia di declare fit to ride, nggak masalah. Dan di sprint race pun dia bilang untungnya ini adalah cedera tangan kiri sehingga itu tidak terlalu mengganggu saya selama balapan. Karena kalau cederanya di tangan kanan kan itu harus megang rem Kak, jadi dia nggak bisa. Nah dia sempat ditanya soal crashnya di Assen, jadi dia bilang sebenarnya crash saya itu juga agak aneh. Ingat, Acosta itu sama sekali nggak bersalah dalam crashnya. Kenapa? Karena Acosta ada di sisi dalam dan lebih di depan. Aturan tikungan memenuhi dia semua, dia di dalam dan dia di depan. Jadi ya memang Alex Marquez bilang ya itu nampaknya memang cuma kecelakaan biasa, tetapi yang cukup aneh adalah kecelakaannya. Karena saya tidak bisa mengendalikan ban depan saya dan saya berusaha untuk mengerem ban belakang tetapi malah saya tergelincir. Yang menjadi aneh lagi, yang cedera justru sebelah kiri ketika saya crashnya di sebelah kanan. Jadi ya untungnya semuanya berjalan dengan baik dan operasinya berjalan dengan baik, pemulihannya juga berjalan dengan lancar. Saya sebenarnya tidak punya ekspektasi tinggi untuk Sachsenring ini, tetapi ternyata hasilnya lebih baik dari ekspektasi saya. Jadi dia bilang, tikungan pertama hari ini sulit karena kondisinya rumit. Selain itu ada juga angin kencang dari belakang. Bagi saya penting untuk tidak terjatuh lagi. Yang penting jangan crash karena dia baru habis crash kan. Jadi dia bilang sangat penting untuk saya tidak crash. Itulah kenapa saya tidak bisa berkendara dengan lancar. Ketika saya melihat pembalap lain terjatuh, saya berpikir untuk menahan Pecco saja karena saya tahu dia semakin dekat. Saya tidak berpikir untuk memacu motor. Posisi kedua bagi saya itu layak dihitung sebagai kemenangan. Karena saya sama sekali tidak menyangka bahwa saya akan finish di podium. Saya pikir Bezzecchi itu sudah ada terlalu jauh di depan saya sebelum dia crash. Saya tidak pernah membayangkan bahwa saya bisa naik podium di sini. Saya datang ke sini dengan tujuan hanya untuk mengurangi poin seminimal mungkin, baik dari Marc maupun dari Pecco. Tetapi intinya adalah saya harus finish di depannya Pecco, yang membuat banyak kemajuan di Assen.
Jadi overall akhir pekan ini sangat positif. Jadi ditanyalah, kondisi fisik lu gimana setelah balapan? Jadi dia bilang, lebih dari sekedar rasa sakit, saya mengambil lebih banyak resiko di semua tikungan kiri. Di lap terakhir, lengan saya itu sudah mati rasa, saya tidak bisa lagi membelokkan motor saya, sehingga saya tidak bisa bergerak dengan mulus di tikungan. Sekarang kami punya beberapa hari untuk istirahat ya, meskipun tidak banyak dan mungkin tidak membuat banyak perbedaan, tetapi bagaimanapun itu tetap penting untuk proses pemulihan dan memungkinkan saya untuk bisa berkendara lebih santai di Brno. Nah, masih ingat ketika di Assen kemarin, Marc Marquez itu tersinggung berat ketika adiknya dituduh tidak mau melawan dia, nggak mau menyerang dia, karena waktu itu kan Marc Marquez bilang, lihat aja itu Bezzecchi, nggak bisa nyerang gua. Ya nggak bisa lah, karena kan dia beda motor. RSGP itu limitnya di mana, Ducati limitnya di mana. Nah, akhirnya kemarin ditanyalah sama Alex Marquez. Jadi dia bilang seperti ini, saya memang hadir di Sachsenring ini karena saya merasa bertanggung jawab sebagai rider yang ada di posisi 2 klasemen. Dan juga karena saya tidak pernah sedekat ini dengan Marc Marquez. Tapi kenyataannya saya tidak dalam posisi bisa memperebutkan gelar juara dunia. Begini, saya ini tim independen. Saya punya motor tahun lalu. Sebelum musim ini dimulai, saya pun tidak pernah berpikir bahwa saya bisa bersaing untuk gelar juara dunia. Faktanya, ada pembalap lain yang seharusnya berjuang untuk gelar juara dunia, tetapi dia tidak sedang melakukannya. Saya tidak mengatakan bahwa mereka ada di sana secara kebetulan karena bukan itu masalahnya, tetapi intinya adalah bukan tanggung jawab saya untuk memperjuangkan gelar juara dunia karena saya ini tim satelit pakai motor tahun lalu. Yang tugasnya bersaing untuk Jordan kan para rider tim pabrikan, jadi ya saya juga nggak merasa saya harus menang melawan Marc Marquez karena itu juga bukan urusan saya. Kalau kalian tanya, apakah saya nggak mau menang Jordan? Ya saya nggak harus Jordan. Mau sih mau, tapi kan nggak harus. Bukan tanggung jawab saya. Jadi seperti yang saya katakan, saya memang melihat Marc Marquez sebagai acuan. Tetapi yang terpenting adalah saya harus melihat apa yang dilakukan Pecco, karena mengalahkannya saja sudah merupakan hal yang hebat. Jadi kalian sudah tahu intinya seperti apa. Gua nggak mau kejar Marc Marquez, memang gua berusaha, kalau bisa ya bisa, kalau nggak ya nggak. Tapi gua nggak harus mengalahkan Marc Marquez, tetapi saya harus mengalahkan Pecco. Intinya memang skenario Pecco is not other option itu adalah dia harus finish di depan Pecco dan dia nggak boleh jurdun. Kenapa? Karena jurdun itu adalah tugasnya kakaknya, supaya punya dasar untuk mengajukan penawaran klausul kontrak supaya adiknya naik jadi adipati di Ducati pabrikan. Ngerti kan ini arahnya? Jadi dia bilang, ya memang saya menjadikan Marc Marquez sebagai acuan, tetapi yang paling penting adalah saya melihat apa yang dilakukan Pecco karena mengalahkan dia itu adalah hal yang luar biasa. Intinya adalah semuanya ngincar Pecco. Jadi ya wajar kalau Pecco dikeroyok, Kak. Kalau ternyata dia nggak kuat ya udah. Tapi kalau dia kuat, ayo kita keroyok. Kurang lebihnya seperti itu. Karena inti dari semua skenario ini adalah Pecco intinya. Nah, dia kemarin juga nongol di Red Bull Ring. Karena kan dia adalah rider di bawah sponsor Red Bull. Mengingat kakaknya sudah jadi malin kundang. Dia nongol untuk promosinya Red Bull Ring. Jadi ketika dia muncul di Red Bull Ring, dia bilang kemarin adalah hari yang positif bagi kami. Terutama karena saya kembali ke trek hanya 2 minggu setelah saya cedera metakarpal. Kami tidak menyangka hasil ini. Setelah liburan musim panas, kami akan kembali menjalani balapan di Red Bull Ring. Saya sangat menyukai balapan di sini karena pemandangannya indah, damai, dan seolah-olah ada seorang pesulap yang menempatkan sirkuit ini di tengah pegunungan. Ketika teman-teman saya bertanya balapan Eropa mana yang harus mereka hadiri, saya selalu merekomendasikan Spielberg, Red Bull Ring. Saya tidak sabar untuk balapan di sini di pertengahan bulan Agustus nanti. Faktanya memang belum ada salah satu Marquez pun yang menang di Red Bull Ring. Nah, mereka punya rencana pengen memenangi Red Bull Ring, entah nanti itu kakaknya, entah itu dia. Pokoknya pengen memenangi Red Bull Ring. Jadi dia bilang, tahun 2023 saya finish ke-5 di sini dan itu bukan hasil yang buruk. Tahun lalu saya sedikit kesulitan, saya finish ke-10. Tetapi kami tahu bahwa Ducati adalah motor yang paling banyak menang di sini. Jadi kami punya senjata terbaik untuk balapan Austria. Tim pabrikan Ducati selalu memulai dengan keunggulan, tetapi saya akan tetap memberikan segalanya. Kami sedang dalam kondisi terbaik dan punya peluang untuk memenangkan gelar, dan kami juga akan melakukan segalanya untuk membalikan keadaan, untuk memastikan kesuksesan keluarga Marquez di sini. Nah,
kan? Jika saya tidak bisa mengalahkan Mark, kami akan tetap berusaha mengincar poin sebanyak mungkin. Konsistensi adalah kunci untuk memenangkan kejuaraan dunia. Jadi kami akan memulai paruh kedua musim di Austria dengan senyuman di wajah kami. Ya, kita lihatlah nanti Red Bull Ring siapa yang akan menang, apakah Marc Marquez lagi? Yang menjadi pertanyaan adalah karena dia sudah bukan ridernya Red Bull, apakah Ori masih tetap masuk undian atau bagaimana? Itu akan menarik. Atau justru ada di adiknya yang adalah ambasadornya Red Bull, karena kan dia adalah ambasadornya Red Bull. So, kita pindahlah ke Pecco Bagnaia, finish P3, podium akhirnya. Naik 7 posisi setelah start dari P10. Sebenarnya P11 cuman karena Morbidelli absen, jadinya naik jadi P10. Sejak awal gue tahu bahwa dia dapat undian Ori. Gue nggak tahu apakah undian Ori, tapi mestinya itu undian Ori karena memang Ori masuk di undian. Dan untuk pertama kalinya dia dapat Ori, wow. Dia tuh nggak pernah dapat Ori. Banter KW1, KW2, dan apes. Karena Ori itu biasanya selalu ada di yang punya. Begitu dia dapat Ori, kalian bisa lihat startnya bagus. Dia bisa bersaing. Dan itu performanya sangat jomplang dibandingkan dengan sprint race-nya dia. Jadinya ya begitulah. Di sprint race itu dia sampai yang bilang ini untuk pertama kalinya saya sangat amat lambat di trek basah. Saya tidak pernah seperti itu. Di Le Mans kemarin juga saya lambat, tapi nampaknya itu juga karena kekacauan pemilihan ban kan kemarin dia juga diseruduk sama Enea, jadinya kacau lah di Le Mans kemarin. Tetapi menurut dia nggak selambat itu juga di Le Mans. Jadi dia bilang ketika Anda start dari baris keempat, Anda harus senang jika Anda finish ketiga. Faktanya saya tidak 100% puas karena saya punya potensi untuk berbuat lebih banyak meskipun saya sudah memaksimalkan semuanya. Pada akhirnya ceritanya kurang lebih sama seperti biasa meskipun kami berhasil membuat langkah maju yang baik dibandingkan kemarin. Alex juga melakukan pekerjaan yang fantastis mengingat dia cedera. Saya pikir ini adalah balapan yang instan di antara 4 pembalap yang memiliki kecepatan yang sama kecuali Mark yang melakukan pekerjaan yang berbeda. Jadi dia ditanya, oh berarti lu sudah menebus apa yang terjadi di hari Sabtu. Jadi dia bilang, balapan kemarin hari Sabtu itu tetap sama dan kami perlu meningkatkan performa di trek basah seperti yang terjadi di Le Mans. Tetapi hari ini berbeda. Bahkan saya bisa memulai balapan dengan baik dan langsung bisa menyalip banyak pembalap. Nah kan kelihatan orinya kan. Setelah itu ya balapannya memang sulit karena ada banyak resiko di bagian depan. Saya tidak bisa mengimbangi kecepatan di hari Jumat, saya sedikit kesulitan dan balapannya mirip dengan balapan-balapan lainnya di tahun ini. Saya sempat berusaha mengejar lalu setelah terpaut sekitar per 10 detik, saya mulai lagi mundur dan kehabisan ban. Jadi kalau kalian bilang ini adalah comeback yang bagus, sepertinya bagi saya dimanapun saya memulai itu tidak masalah karena pada akhirnya saya toh finish paling jauh posisi ketiga. Jadi saya tidak suka seperti itu. Anda tentu harus melihat sisi positifnya pada hari Minggu dan saya cukup senang sebenarnya dengan hasilnya. Karena kita tidak pernah tahu apa yang terjadi ketika kita mulai dari barisan belakang. Kecepatan motornya ada, saya tahu saya punya potensi untuk naik podium. Hanya saja terjadi banyak hal dalam balapan, banyak pembalap yang melakukan kesalahan selain saya, Mark dan Alex. Alex dan saya memiliki kecepatan yang kurang lebih sama, tetapi kami perlu mengambil 2 atau 3 langkah maju untuk bekerja ke arah yang sudah kami tentukan dan melakukan lebih banyak lap. Karena saya pikir dengan melakukan hal ini kami akan menemukan solusi lebih cepat. Jadi intinya sekarang adalah dia hanya mau mengambil data dan finish sebaik mungkin. Karena dia sudah mustahil untuk bisa memenangkan judul. Jadi dia akan mengambil data dari balapan ke balapan semaksimal yang dia bisa. Intinya adalah dia harus finish supaya dia bisa mengumpulkan data dan itu akan dipakai untuk analisa oleh para engineer. Jadi apapun yang terjadi tahun depan, entah dia akan tetap jadi Raja Ducati atau dia akan turun menjadi krucu-krucunya Ducati karena dia akan turun ke posisi satelit, tetapi intinya adalah dia harus punya data untuk tahun depan dan itu akan dia cari tahun ini. Jadi dia bilang intinya adalah saya harus menyelesaikan lap sebanyak mungkin untuk bisa mengumpulkan data. Jadi dia sudah nggak yang terlalu ngoyo mau menang, kalau bisa menang ya menang, kalau nggak. Karena dia sendiri juga bilang, gimana pun ceritanya, mau dari mana juga saya startnya, finishnya juga tetap P3. Jadi ya begitulah. Nah ditanya lah dia soal ban. Nah ini kan karena banyak rider yang
bannya dingin ya crash, yang bannya panas ya crash, ausnya juga tiba-tiba, karena itu yang dapat apes kan tiba-tiba ausnya, tetapi mereka berusaha untuk tetap bertahan. Jadi dia bilang begini, semakin ban aus, semakin saya kesulitan. Ini agak berbanding terbalik dengan Honda yang setelah paruh kedua balapan justru merasa lebih baik. Jadi dia bilang, justru kalau saya makin bannya aus, makin saya kesulitan. Dulu, tahun lalu, saya selalu pandai mengelola keausan ban. Bahkan ketika saya memutuskan untuk memacu motor, saya selalu punya ban yang tersisa untuk dipakai. Sementara sekarang, bahkan ketika saya mencoba untuk mengatur ban, toh ban saya juga tetap habis. Rasanya seperti saya kesulitan menyalurkan tenaga ke tanah, dan itulah kenapa saya lebih kesulitan di trek basah. Hari ini suhunya sempurna untuk ban, itulah kenapa saya bisa melaju kencang. Masalahnya adalah ada angin yang mendorong dari belakang, jadi jika Anda tidak sejajar saat melepaskan rem, itu akan sulit karena ada tekanan dari bagian belakang. Nah, dia juga ditanya soal keselamatannya Sachsenring. Jadi dia nampaknya setuju dengan Pedro Acosta. Jadi dia bilang, motornya kan semakin kencang, sementara treknya tetap sama seperti biasa. Kita itu selalu memacu motor di limit motor. Jadi kalau limit motornya makin tinggi, ya kita juga limitnya makin tinggi. Jadi semua orang kan harus bekerja keras untuk mengeksplorasi limit motor. Dan ya, meskipun ada trek sulit seperti ini, kita juga harus mengantisipasi karena ini trek juga mirip-mirip dengan Jerez. Jadi ada saatnya kamu itu tidak perlu memacu motor sampai di limit karena pada ujungnya ya lo crash. Karena ini sirkuit tidak memungkinkan untuk kamu memakai limitmu secara maksimal. Nah, dibahaslah perkara mentalnya karena Tardosi bilang pada akhirnya Pecco Bagnaia punya nyali seorang pemenang. Jadi dia bilang gini, saya tahu apa yang bisa saya lakukan dan setiap kali saya kembali ke trek, saya tahu potensi saya dan masalahnya saya harus mulai dari nol di trek itu. Jadi masalahnya dia adalah karena DNA mesinnya sudah berubah, gosipnya itu yang berubah adalah engkol mesinnya itu diperingan, sehingga mesinnya juga lebih ringan dan itu mengganggu balance motor. Dan karena si Pecco ini sensitif pada balance motor, akhirnya dia nggak bisa dapat balance motor yang konstan. Pada akhirnya dia harus pakai cara Frankenstein, ya valve-nya diganti, ya cakramnya diganti, ya setupnya diganti, tetapi pada akhirnya semuanya itu tergantung pada treknya. Jadi kemarin kan dia pakai sasis baru, ternyata juga itu nggak cocok sama treknya. Jadi dia bilang setiap kali saya turun ke trek, saya tahu apa yang saya bisa lakukan, tetapi itu juga tergantung pada treknya, sehingga saya harus mulai dari nol untuk mencari tahu bagaimana menyelesaikan solusi motor saya. Karena dia harus belajar lagi, oh ya ini treknya beda, berarti solusinya beda. Nggak bisa dipakai solusi yang di trek lain ke trek ini, karena treknya beda kondisi. Makanya dia bilang saya mulai dari nol. Tentu saja ada kalanya saya lebih baik dan ada kalanya saya lebih buruk, tetapi saya tahu kapan dan di mana saya bisa bersaing. Saat kering, saya tahu saya bisa bersaing untuk podium. Tentu saja ya memerlukan sedikit keberuntungan berkat crashnya Bezzecchi dan Di Gia. Tetapi menurut saya tanpa mereka crash pun saya masih bisa mengejar mereka. Katanya, karena kan dia dapat ori. Intinya sih seperti itu. Nah, kemarin dia itu sebelum Sachsenring itu dapat hadiah Desmo MX dari Ducati pabrikan yang sekarang ditangani oleh Papi Chiabatti. Jadi Papi Chiabatti itu menangani semua lininya Ducati selain MotoGP. Jadi dia itu memberikan Desmo MX one of a kind khusus untuk Pecco Bagnaia pakai latihan di Motorens. Memang Ducati Corse nggak memposting itu karena kan bosnya Ducati Corse siapa? Ya Papi Perigigi. Tetapi diposting oleh Ducati pabrikan yang diurusin oleh Papi Domenicali. Itu diposting dan itu ditulis one of a kind, dibuat hanya untuk Pecco dengan fitur yang unik, punya suspensi khusus dan perangkat bagian depan. Jadi ini akan dipakai oleh Pecco di flat track untuk latihan bersama para rider academy. Itu sebenarnya Pecco juga nggak mau gembar-gembor, cuman karena diposting sama Ducati pabrikan, nah meradanglah ABR, mengingat di akhir pekan yang sama Marc Marquez juga latihan MX dan dia nggak pakai itu Ducati. Jadi fansnya Marc Marquez bilang, terus buat Marc Marquez mana? Jadi ada klarifikasi ke Giorno, katanya Marc Marquez tetap akan dapat itu Desmo MX, tetapi mungkin beberapa minggu ke depan, karena dia juga katanya punya fitur yang khusus yang dipilih hanya untuk Marc Marquez, khusus untuk para ridernya masing-masing, katanya sih begitu. So, kita pindahlah ke Marc Marquez yang mendominasi balapan kemarin dan sayangnya Sachsenring digelari boring Sachsenring.
Karena ya memang harus gue akui bahwa gue juga sempat ketiduran beneran ketiduran. Gue pikir mungkin apakah gue capek apa gimana, tapi memang gue sempat ketiduran sampai gue lihat Luca Marini menyalip Brad Binder dan Joan Mir sekalian. Gue tuh sampai nggak lihat Zarco crash di mana, Savadori crash di mana, gue tuh nggak perhatikan coba. Jadi Marc Marquez kemarin berhasil mengungguli rekornya Opa Ago yang punya 68 kemenangan. Dia kemarin mencatatkan kemenangan ke-69. Jadi rider yang punya rekor di atas dia itu cuma satu orang. Siapa? Valentino Rossi. Jadi dia berusaha untuk mengejar rekornya Valentino Rossi dalam hal kemenangan. Ya tentu saja itu harus dicapai, mengingat targetnya mereka sekarang adalah gimana caranya menghapus rekor-rekornya Valentino Rossi supaya nggak kebawa mulu ini nama. Mengingat orang yang udah lama pensiun dan udah lama nggak mau terlibat sama MotoGP sebenarnya. Dia lebih suka ngurusin murid-muridnya daripada ngurusin MotoGP secara keseluruhan. Dan sayangnya fans-fans baru di luar sana itu lebih kenalnya Valentino Rossi daripada Marc Marquez. Terlepas dari rekor yang terus-menerus dicatat oleh seorang Marc Marquez. Nah ini ternyata sempat dibahas oleh sebuah media yang mempertanyakan kenapa dengan prestasi gemilangnya seorang Marc Marquez kok ia tetap nggak bisa menyamai influence-nya, pengaruhnya seorang Valentino Rossi ke dunia balap MotoGP. Karena Valentino Rossi itu dikenal bisa membawa audiens baru, fans baru yang nggak tahu MotoGP menjadi tahu MotoGP. Nah sementara Marc Marquez itu ya meskipun dia rekor, fansnya MotoGP ya gitu-gitu aja. Tetap orang-orang lama yang kemarin sembunyi ke goa, akhirnya kembali muncul. Tetapi fans baru, terutama anak-anak muda itu nggak ada yang tahu dia, nggak ada yang peduli sama dia. Jadi ada media yang bilang nampaknya ini lebih kepada Marc Marquez itu membosankan, saking mendominasinya dia nggak punya rivalitas. Sementara Valentino Rossi itu memang dia mendominasi, tetapi dia punya rival yang selalu menjadi acuan dan menjadi bahan berita. Jadi dia ribut sama Gibernau, dia ribut sama Max Biaggi, pokoknya ada aja lah bahan ributnya, terutama karena dia punya karisma. Nah, karisma ini yang ternyata katanya nggak didapat dari seorang Marc Marquez. Bukan gue yang ngomong loh itu ya, Jogno yang ngomong. Katanya dia nggak punya karisma dan dia cenderung membosankan, itu masalahnya. Sementara kalau Valentino Rossi itu cenderung menghibur, karismatik, dan dia punya cerita rivalitasnya sendiri meskipun dia mendominasi. Jadi nggak ada yang menang jauh banget berapa puluh detik, itu nggak ada. Tetapi dia punya battle-nya, dan karena battle itu akhirnya dia ribut sama rider. Ada ceritanya dan itu yang membuat audiens di luar MotoGP itu tertarik dengan MotoGP. Katanya, journonya begitu. Jadi, Liberty Media gosipnya itu akan membuat dokumenter khusus untuk Sepang 2015. Karena kemarin di podcast Asen part ketiga, kan gue membahas perkara soal Asen Kick vs Sepang Kick. Apakah benar ada tendangan di Sepang berdasarkan preseden yang terjadi di Asen? Karena di Asen itu Quartararo memang nendang Marc Marquez di situ. Dan di situ meskipun dia ditendang, Marc Marquez bilang kalau misalnya saya crash gara-gara tendangan itu tetap saya yang salah karena saya terlalu optimis di pengereman. Dan di saat yang sama ternyata Quartararo lebih baik dalam mengendalikan pengeremannya dia. Dan ini yang terjadi di Sepang juga. Dia itu masuk ke tikungan dengan kondisi terlalu optimis dari bagian luar, tetapi Valentino Rossi masuk di dalam dan dia bisa unggul di tikungan. Di saat yang sama kakinya yang menjadi pertanyaan, karena kan Marc Marquez menuduh itu lihat kakinya. Dia cukup bilang lihat kakinya, orang sudah menuduh dia ditendang. Orang sudah menuduh kakinya Valentino Rossi menyangkut di stang remnya. Makanya ketika ada Asen Kick, ketika Quartararo menendang Marc Marquez di sprint race, itu kan kelihatan kalau mau nendang itu butuh berapa detik, dan kalau memang nendang apakah akan crash atau tidak rider. Dan kondisinya di Asen, kakinya Quartararo itu butuh 2 detik untuk bisa melakukan tendangan, dan itu pun tidak berhasil menjatuhkan Marc Marquez. Nah sementara di Sepang itu kakinya Valentino Rossi itu cuma 1 detik bergerak, karena itu memang cuma slip, dia cuma memperbaiki posisi kaki, jadi cuma 1 detik. Jadi harus di slow motion banget untuk bisa melihat kakinya bergerak atau enggak. Padahal itu sebenarnya cuma 1 detik. Nah 1 detik itu mau nendang gimana model? Itu kalau memang nendang.
Kalau mau pakai argumentasi kaki nyangkut di stang rem, nah itu lebih nggak masuk akal lagi. Kenapa? Karena kalau nyangkut di stang rem itu butuh lebih dari 2 detik untuk mengembalikan kaki ke posisi semula di footpad. Itu yang pertama. Yang kedua, kalau remnya emang ketendang, minimal kelihatan geol-geol motornya. Tapi crashnya Marc Marquez kemarin di Sepang itu mulus banget. Jadi memang nggak kelihatan bahwa remnya itu ketendang. Kalau ketendang, otomatis tiru gel-gel karena kan lu lagi rebah, Kak. Nggak mungkin nggak gel-gel motor lu. Ini kan dia punya motor mulus, cuman ban depannya yang ketutup terus dia crash. Jadi ya memang Liberty Media gosipnya bersiap untuk mengeluarkan dokumenter untuk Sepang 2015. Jadi, karena mereka sudah mengambil alih Dorna, otomatis mereka memiliki semua footage yang dimiliki Dorna mengenai Sepang 2015. Mereka akan menayangkan semua footage yang dimiliki sebagai bagian dari dokumenter. Jadi, itu akan membuktikan apakah benar ada tendangan, apakah memang Valentino Rossi layak untuk dipenalti, karena penalti itu yang menyebabkan dia harus start dari belakang di Valencia, dan apakah benar tuduhannya Valentino Rossi bahwa Marc Marquez sengaja membantu Jorge Lorenzo atas nama KTP Spanyol. Sebenarnya ini juga nggak perlu dokumenter, udah ketahuan bahwa memang Marc Marquez membantu Jorge Lorenzo. Mengingat memang setelahnya para rider Spanyol akan memilih rider Spanyol yang berjuang untuk Jordan daripada mendukung rider non-Spanyol. Itu ceritanya, itu kan emang kelihatan. Masih ingat ketika Alex Espargaro bilang saya mendukung rider Spanyol? Marc Marquez juga ketika dia belum bergabung di Grace ini kan bilang saya mendukung rider Spanyol, saya mendukung Martin waktu itu. Waktu itu Martin kan kalah Jordan melawan Pecco. Jadi mereka memang akan mendukung rider Spanyol dan itu sudah terbukti perkataannya Valentino Rossi bahwa rider ini meskipun mereka beda pabrikan, mereka tetap saling membantu dan itu sudah menyalahi aturan ya karena ada solidaritas sesama Spanyol. Jadi sebenarnya tuduhan Valentino Rossi itu udah terbukti benar setelah bertahun-tahun emang terjadi di MotoGP, sementara tuduhan soal tendang-menendang ini masih belum terbukti. Karena di wawancara terakhirnya pun akhir tahun lalu, setelah Bebe Vale meributkan kembali soal tendangan itu, kan Marc Marquez diwawancara lagi kan. Jadi dia bilang apakah benar ada tendangan atau tidak. Di situ tahu nggak dia bilang apa? Dia sudah membuat saya terpojok. Dia nggak bilang apakah dia ditendang atau enggak. Dia cuma bilang dia sudah membuat saya terpojok. Kalau itu mau diartikan secara harfiah itu jelas nggak mungkin karena dia ada di bagian luar tikungan dan Bebe Vale ada di bagian dalam tikungan dan sudah di depan. Aturan tikungan berlaku di depan dan di dalam. Semuanya sudah berlaku dan Bebe Vale nggak pernah salah di situ. Kalaupun dia crash, entah itu kontak atau apapun, itu bukan salahnya Valentino Rossi karena dia udah di dalam dan di depan. Dan itu sudah diakui oleh Marc Marquez ketika dia ada kontak dengan Quartararo. Dia itu saking mepetnya dengan Quartararo, itu Quartararo bisa nendang dia. Nah sementara di Sepang itu kan dia nggak mepet sama Valentino Rossi. Ya mau nendang gimana model. Nah sementara di Asen yang dia benar-benar ketendang pun, itu dia bilang kalaupun misalnya saya crash gara-gara tendangan itu saya yang salah. Nah logikanya aja dipakai. Jadi ya kita lihat apakah nanti Liberty Media akan menurunkan seri dokumenter khusus untuk Sepang 2015 di Netflix. Let's see, karena itu jelas ratingnya akan tinggi. Karena ini menyangkut Valentino Rossi. Di mana-mana tetap Valentino Rossi, bukan Marc Marquez-nya. Sorry to say ABN. So kita bahaslah Marc Marquez yang akhirnya sisa mengejar rekornya Valentino Rossi. Jadi dia bilang, saya ingin mendedikasikan 2 kemenangan ini, karena kan dia menang di sprint race dan juga di balapan panjang, untuk Borja Gomez dan keluarganya dan teman-temannya. Hidup memang harus terus berjalan, tetapi kami tidak ingin mendengar berita seperti ini lagi. Jadi buat kalian yang nggak terlalu tahu apa yang terjadi dengan Borja Gomez ini memang kalian bisa lihat para rider Spanyol itu pakai helm khusus dan mereka nggak perayaan sampai di podium karena mereka sangat berduka dengan kepergian Borja Gomez. Borja Gomez ini adalah rider pemimpin klasemen di balapan lokalnya Spanyol. Dan sebenarnya bukan masalah dia meninggal karena dia adalah pemimpin klasemennya, tetapi perlakuan sirkuit ketika dia meninggal. Jadi katanya dia itu meninggal karena dia terlantar selama 10 menit di trek. Nggak ada yang urusin, Marshallnya nggak ada. Jadi yang disoroti itu adalah kenapa Marshall nggak ngurus dia. Yang kedua, kenapa medisnya lambat banget. Ambulans itu baru muncul 10 menit setelah dia crash dan itu pun dia sudah meninggal katanya. Nggak sempat untuk ditolong, saking lamanya. Dan yang menjadi sumber kemarahan adalah karena ini kan balapan di bawah benderanya FIM, itu meminta untuk
akhir pekan balapan itu terus dilanjutkan. Jadi semacam Red Bull Rookie Cup gitulah. Ini kan kecelakaannya di Magny-Cours, Perancis, dan katanya itu nggak ada marshal yang ngurusin. Jadi para jurno itu sangat menyoroti marshalnya kemana, satu. Yang kedua, kenapa ambulansnya lambat banget. Dan ketika itu katanya keluarganya Borja Gomez itu berusaha gimana caranya supaya anaknya ini selamat, tetapi para medisnya itu nggak ada yang datang. Jadi lu bisa bayangkan keluarganya itu yang benar-benar shock kenapa anaknya ditinggalkan seperti itu. Jadi Pedro Acosta ini kan teman mainnya Pedro Acosta sebenarnya. Bedanya adalah Pedro Acosta sudah di MotoGP sekarang, dia itu masih di kejuaraan lokal Eropa. Jadi dia bilang itu adalah teman main saya, teman latihan saya, dan saya sangat marah dengan cara FIM memperlakukan keluarganya Borja Gomez ini. Karena mereka itu sangat shock dengan caranya anaknya diperlakukan. Jadi ada beberapa jurno yang mengkritik ini, mengadukan ini ke Dorna, dan Dorna lepas tangan. Dia bilang itu bukan kejuaraan yang kami urus. Kalau kejuaraan itu adalah Moto3, Moto2, WSBK, Moto-E, atau kejuaraan wanita, gua lupa, WR bla 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 begitu, atau WSBK, itu nggak masalah. Kami akan mengambil tanggung jawab soal itu. Tetapi ini kan balapan Eropa yang bukan di bawah benderanya Dorna. Memang ada di bawah benderanya FIM, tapi bukan di bawah benderanya Dorna. Sehingga kami tidak merasa itu adalah tanggung jawab kami. Jadi ya ini memang mengundang kritik bagi banyak pihak, terutama karena mereka merasa keselamatan menjadi hal terakhir yang ada di pikiran para penyelenggara. Katanya sih seperti itu. Ya sudahlah seperti itu. Di Dorna aja suka telat, coba keselamatannya. Masih ingat ketika Alex Marquez komplain perkara dia crash di tikungan 1 di Silverstone kalau nggak salah, itu kan tetap dipertanyakan kenapa di situ nggak ada gravelnya, kenapa cuman aspal. Itu kan bayangkan itu sudah Dorna loh yang ngurus. Tetapi terlepas dari itu, Marc Marquez bilang saya sangat senang karena ini adalah salah satu track yang sudah saya tandai di kalender saya untuk saya taklukkan. Seperti yang kita tahu, ini adalah sirkuit yang spesial bagi saya dan saya menjalani akhir pekan yang sempurna. Terlebih lagi kemarin adalah hari terpenting karena Gigi Dalinya berulang tahun meskipun ada hujan. Dan hari ini dalam kondisi kering saya tahu saya memiliki kecepatan yang lebih baik daripada yang lain dan saya berusaha untuk tidak berlebihan. Karena kan ketika di sprint race dia itu sempat hampir jatuh ketika berusaha mengejar Marco Bez karena dia pengen menang untuk memberikan hadiah ulang tahun bagi Gigi Dalinya, katanya begitu. Jadi ditanyalah, gimana menurut lo, adik lo sekarang ada juga di podium? Jadi dia bilang, adik saya itu tidak mengejutkan karena saya bisa melihat apa yang mampu dia lakukan. Ketika kamu serumah dengan seorang pembalap dan dia bekerja 24 jam sehari untuk bisa kembali ke track, Anda tahu bahwa dia akan melakukannya dengan adrenalin untuk tetap ada di depan dan dia melakukannya. Ketika kamu bersaing untuk gelar juara dunia seperti dia, kamu akan menemukan kekuatan di tempat yang kamu tidak sadari. Tetapi bagi saya sangat penting untuk terus bersenang-senang di atas motor. Ketika menang, Anda memang bersenang-senang dan saya sering melakukannya musim ini. Mencapai GP ke-200 dengan satu kemenangan berarti saya berada di level yang luar biasa. Dan saya akan berusaha untuk terus seperti ini, terutama dengan mempertahankan semangat yang sama. Selain itu, saya juga lebih menikmati kemenangan ini dibandingkan kemarin. Meskipun saya tidak bisa menyangkal bahwa kemarin saya merasakan lebih banyak adrenalin. Saya memenangi dua balapan ini dengan cara yang berbeda, selain karena cuacanya yang berbeda juga, karena di Austin saya sempat terjatuh. Sementara hari ini saya lebih kepada tidak ingin kehilangan konsentrasi. Mengenai apakah saya pasti memenangkan gelar juara dunia, kita baru setengah jalan di musim ini. Saya biasanya selalu optimis, tetapi dalam hal ini saya lebih suka untuk sedikit pesimis. Kita baru berada di balapan ke-11 dan saya pikir gelasnya masih setengah kosong, karena dengan begitu saya bisa tetap fokus karena apapun bisa terjadi. Karena saya pikir semuanya akan lebih seimbang. Dalam arti tertentu ya memang demikian, karena Alex tidak melakukan kesalahan dan sementara kalau Peko ada di belakang saya pikir dia akan mempersulit saya. Sebaliknya, adik saya justru ada di sana bersaing dengan saya meraih gelar jurdun dan itu membuat saya harus semakin fokus karena saya tidak boleh berbuat kesalahan. Tetapi apa yang dirasakan oleh para pesaing saya, silahkan Anda bertanya kepada mereka. Nah, ditanyalah dia soal perkara tikungan, karena kan yang lolos cuma 10 pembalap dan orang mulai berkata bahwa ini adalah Sachsenring yang membosankan, boring Sachsenring. Jadi dia bilang,
Ya memang tikungan pertama itu adalah tikungan yang sangat krusial, terutama setelah hujan karena treknya itu masih bersih sekali dan saya menyadarinya sejak awal bahwa treknya lebih licin dari biasanya. Ditambah lagi angin bertiup ke arah luar sehingga saya bisa melihat begitu banyak bendera kuning dan itu membuat saya semakin berkonsentrasi. Saya menang karena meskipun saya sempat kesulitan dalam hal pemilihan ban dan saya sempat merasa sedikit aneh karena menghabiskan begitu banyak sesi basah dan balapan di sesi kering, tetapi saya berada di trek yang membuat saya merasa nyaman, yang sempurna untuk gaya balap saya. Saya bisa saja berada di line yang sempurna di setiap tikungan karena sebenarnya saya belum mencapai batas limit saya. Saya sebenarnya bisa saja menyelesaikan lap dalam waktu 1 menit 20 detik seperti ketika kita sesi latihan. Tetapi hari ini saya mencoba mengendalikan ban karena balapannya panjang. Jadi bagi saya, Sachsenring ini adalah trek yang saya sukai. Meskipun ya beberapa dindingnya sudah mencapai limitnya terutama ketika basah. Dan untungnya FS memberikan perlindungan yang sangat baik. Tetapi meskipun ini bukan seperti sirkuit di Qatar yang kemana-mana lebar gitu kan. Tapi mereka saya tahu sedang memperbaikinya. Dan soal perpanjangan Sachsenring ya, saya sangat mendukungnya. Kalau memang mereka perlu tambahan dana, saya akan melakukannya. Saya akan tambah, jangan khawatir. Dia sambil ketawa. Karena saya melihat banyak orang di sini hari ini dan itu sungguh luar biasa. Jadi menurut saya kalau mau mempermasalahkan penonton, janganlah ya. Karena toh hari ini kita mencapai rekor, katanya dia. Jadi kalau memang butuh uang atau ada masalah, biasalah royalti itu masalahnya adalah sirkuit siapa yang mau nanggung. Jadi Marc Marquez bilang kalau lu butuh tambahan dana sini gue bayarin. Maklum, orang kaya. Jadi seperti itulah podcast kita kali ini. Sorry kalau panjang banget dan telat banget karena gue ini 2 kali recording. Kemarin gue sebenarnya udah recording, tetapi satu dan lain masalah, backsound gue terlalu banyak dan itu membuat gue lari kiri, lari kanan, akhirnya podcast. Dan setelah gue denger lagi kok ya berisik banget backsoundnya. Jadinya ya gue recording ulang. Jadinya ya telat juga. Oke, see you next time guys. Bye-bye.